Seharusnya Pertamina memiliki sistem pengamanan standar internasional. Jika hal tersebut dimiliki oleh Pertamina, semestinya kebakaran tidak terjadi hingga 2 kali. Fahmi juga mengatakan kontribusi depo Pertamina Pelumpang memiliki kontribusi besar terhadap BBM nasional. Tercatat depo Pertamina Pelumpang memasok sekira 20% untuk BBM nasional, sehingga dirinya khawatir dengan kejadian kebakaran pada Jumat malam yang mengakibatkan pasokan akan tersendat. Diketahui sebelumnya kebakaran serupa pernah terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada 18 Januari 2009 silam. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Berbagai spekulasi bermunculan pada peristiwa kebakaran depo Pelumpang tahun 2009 silam, mulai dari sabotase hingga ulah teroris. Terlebih pada saat itu muncul isu terkait pergantian Dirut Pertamina Ari Sumarno oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, muncul kesimpulan bahwa kebakaran disebabkan oleh faktor teknis. Akibat kebakaran tersebut dilaporkan seorang petugas di depo Pelumpang tewas. Bakaran di Benlai, bakaran. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 mengakibatkan korban jiwa hingga kerugian besar bagi warga sekitar. Hal itu dikarenakan objek vital nasional berdekatan dengan pemukiman warga. Padahal seharusnya ada jarak ideal antara pemukiman dengan objek vital nasional demi keamanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan depo Pertamina dengan pemukiman warga memiliki jarak yang kurang ideal. Bahkan banyak rumah warga yang terbilang sangat dekat dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Pihaknya pun mengatakan seharusnya ada jarak antara rumah warga dengan objek vital. Hal itu dilakukan demi menjaga keamanan dan terhindar dari risiko yang bisa terjadi. Listio Sigit pun mencontohkan kasus kebakaran depo di Pelumpang yang kini menewaskan 19 orang dan banyak korban luka-luka. Kemudian ia pun mengakui bahwa lokasi depo Pelumpang sangatlah strategis, namun sayangnya lokasi itu justru sangat menempel dengan pemukiman. Oleh sebab itu Listio Sigit mengatakan perlunya asesmen yang disosialisasikan. Pihaknya pun berharap ada kesepakatan terkait pengaturan lokasi tempat tinggal dengan objek vital. Ya tentunya tim sedang bekerja. Jadi untuk mendalami tentunya kita akan menanyakan kepada saksi-saksi yang diperlukan. Apakah itu dari masyarakat, apakah itu dari depo, ahli dan sebagainya. Sehingga menjadi satu kesimpulan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Pak, tadi kan sudah dimintai keterangan. Dan kan ini belum di rumah warga Pak yang kerusakan bagaimana Pak? Secara khusus akan dijelaskan oleh Pak Wapres barangkali ya, karena beliau akan hadir. Dari kami tentunya langkah kepolisian dan langkah teman-teman dari TNI pasca terjadinya kebakaran adalah penanganan terhadap korban-korban, kemudian bagaimana pengungsiannya, kemudian bagaimana untuk kebutuhan istirahat, makan, dan kemudian pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi untuk menyimpulkan apakah yang terjadi kebakaran yang disengaja atau hal lain atau teman-teman yang nanti tentunya akan menjadi kesimpulan kita setelah kita melakukan pemeriksaan. Masih ada warga yang dinyatakan hilang. Ya. Berapa itu jumlahnya? Tadi dilaporkan masih ada 3 yang dilaporkan di pos, dan saat ini kita masih menunggu pendalaman lebih lanjut. Sementara untuk yang ada di Keramat Jati kurang lebih ada 15. Saat ini sedang dilakukan kegiatan postmortem. Itu yang termasuk yang meninggal di Koja, yang 15 itu? Di beberapa titik ya. Kebakaran yang melanda depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam bukan pertama kalinya. Depo tersebut sudah pernah mengalami kebakaran hebat pada Januari tahun 2009 silam. Atas insiden itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar depo Pertamina Pelumpang direlokasi jauh dari pemukiman warga. Hal itu disampaikan Ma'ruf saat meninjau permukiman di Jalan Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara yang ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Sabtu 4 Maret 2023.
Ia menyarankan agar depo pelumpang direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Setelah depo dipindahkan, Ma'ruf kemudian meminta permukiman yang berada di sekitar depo Pertamina Pelumpang bisa ditata. Hal itu dilakukan supaya permukiman itu lebih teratur, aman dan memenuhi persyaratan suatu daerah yang ada di ibu kota. Tak hanya pada depo Pertamina Pelumpang, Ma'ruf berharap seluruh depo atau kilang yang ada di dekat permukiman agar direlokasi. Sebab diketahui ratusan rumah ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Rumah yang terkena kobaran api memang yang berbatasan langsung dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Dalam kesempatan itu pula, Ma'ruf pun memastikan seluruh korban kebakaran akan ditanggung oleh Pertamina, mulai dari uang santunan bagi keluarga tewas, kemudian biaya perawatan korban luka, sampai kebutuhan logistik para korban yang ada di pengungsian. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyentil warga yang terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023. Sentilan tersebut dikarenakan banyak warga yang tidak patuh saat pemerintah hendak melakukan penataan pemukiman di Koja, Jakarta Utara. Terlebih kebakaran depo Pertamina Pelumpang pernah terjadi sebelumnya pada 18 Januari 2009 silam. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat berbincang dengan pengungsi pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia mengatakan insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini bukan pertama kali terjadi. Pasalnya pada tahun 2009 kebakaran serupa pernah terjadi di lokasi yang sama dengan kerugian sekira mencapai 17 miliar rupiah. Sehingga Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan menata pemukiman di kawasan tersebut. Hal itu dilakukan agar masyarakat aman dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, Ma'ruf Amin memperingatkan masyarakat agar menuruti peraturan pemerintah saat penataan itu dilakukan. Senada dengan Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyinggung soal penataan ulang tersebut. Pasalnya, menurut Erick Thohir, jarak antara depo Pertamina Pelumpang dengan pemukiman warga tidak ideal. Jarak yang dianggap kurang aman ini akan berisiko seperti halnya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Sehingga Erick Thohir akan melakukan penataan ulang di semua objek vital nasional yang dikelola oleh BUMN. Kemudian pihaknya juga menghimbau agar masyarakat tidak tinggal berdekatan dengan objek vital. Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Ya, saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Ini saya kira begitu Pak ya. Dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota. Itu saya kira barangkali sementara yang dapat kami sampaikan. Jadi memang sejak awal kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Ya, saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan itu pun buffer antara titik keamanan dan tentu titik daripada masyarakat itu masih terlalu dekat. Media asing turut menyorot kebakaran di depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023. Terlebih kebakaran ini mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan korban luka-luka. Lantas inilah sejumlah informasi yang diberitakan oleh beberapa media asing. Sejauh ini terdapat 3 media asing yang ikut memberitakan kebakaran depo Pertamina Pelumpang. 3 media tersebut ialah Reuters, ABC News, dan Bloomberg. Reuters menuliskan berita mereka dengan judul kebakaran di stasiun penyimpanan bahan bakar Pertamina di Indonesia yang menewaskan 17 orang. Media tersebut juga menyertakan detik-detik warga yang menyelamatkan diri sesaat si jago merah meluas. Kemudian ABC News memberitakan ribuan warga yang harus dievakuasi. Bahkan ABC News turut menyoroti depo Pertamina Pelumpang yang berjarak dekat dengan pemukiman warga setempat. Sementara Bloomberg lebih menyoroti tindakan pemerintah Indonesia seusai insiden kebakaran besar tersebut. Media asal Inggris itu memberitakan pemerintah Indonesia yang langsung melakukan penyelidikan. Bahkan media tersebut
tersebut turut menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengusutan penyebab kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Diketahui sebelumnya api pertama kali dilaporkan muncul pada pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Api tersebut berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak di area depo. Disebutkan pipa yang dialiri oleh BBM tersebut meledak karena sambaran petir. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi atau Kasih Ops Damkar Jakarta Utara yakni Abdul Wahid. Meski begitu, pihak yang berwajib akan menyelidiki terkait penyebab sebenarnya kebakaran tersebut. Bakaran di Benlai, bakaran. Sejumlah warga menceritakan detik-detik sebelum terjadinya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Warga di sekitar lokasi mengaku sebelum mendengar ledakan hebat, mereka mencium aroma bocoran bensin yang menyengat. Bahkan karena aroma tersebut membuat beberapa warga merasa mual dan ada yang sampai pingsan. Kesaksian itu berasal dari Ketua RW 12 Kampung Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara bernama Abdus. Abdus mengatakan 2 RW di sekitar lokasi dipenuhi dengan hawa BBM atau aroma bensin yang sangat menyengat. Ia juga merasa hawa panas di sekitar lokasi tersebut. Akibat hal itu membuat warga ada yang muntah bahkan sampai pingsan. Melihat hal itu, pihaknya pun segera mengevakuasi warga yang mual dan pingsan untuk menjauh dari kawasan depo Pertamina Pelumpang. Bahkan Abdus mengatakan ada 7 orang warga yang pingsan di tengah jalan sebelum dentuman terjadi. Abdus menyebut setelah bau menyengat itu menyeruak di sekitar lokasi, secara tiba-tiba dentuman pun terjadi. Warga yang masih melakukan evakuasi pun semakin panik dan berusaha menyelamatkan diri dari pusat kobaran api. Mardongan, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK setempat juga mengisahkan hal yang sama. Menurutnya, kejadian itu bermula ketika sejumlah warga mulai mencium aroma semacam bocoran bensin. Atas kejadian ini, Polri pun melakukan penyelidikan untuk mengusut penyebab peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya bakal memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak PT Pertamina terkait insiden tersebut. Waktu setengah jam, kami masih sempat mengevakuasi warga dari sana untuk dievakuasi menjauhi titik bau itu. Asli bau sekali itu, Pak. Kemudian jam 8 malam terjadi dentuman keras. Dentuman keluar dari arah sana, terus dampaknya ke sana. Karena mungkin hawa itu yang bawa api. Itu makanya kan ini kena tuh. Padahal kan dentumannya di sana. Tapi kan ke sana tuh enggak. Udah merembet dulu ke sana. Iya. Gas gitu. Iya. Bukan gas. Bau BBM. Bau BBM itu. Oh, aroma BBM. Aroma BBM minyak itu. berarti ya, Pak? Iya. Ya, entah nggak tahu lah itu minyak berarti, apa. Pak, maaf Pak, mohon maaf. Berarti kalau seperti itu kondisinya awal mulanya berarti ada bau dulu ya, Pak? Bau sangat menyengat. Berarti seperti ada kebocoran. Nah, entah itu kebocoran atau itu keluber kami nggak paham. Selang berapa lama Pak antara bau jadinya ledak? Setengah jam. Setengah jam. Tapi saat bau itu belum ada tanda api, Pak? Belum. ada, Saat ya? bau itu tidak ada api, tapi kami masih sempat pengurus ini mengevakuasi warga dan woro-woro di masjid dan musola. Langsung kita woro-woro warga ini untuk segera menjauh. Oke. Berdesakan dong Pak saat itu. Ya, Bapak bisa lihat. Ini nonton aja begini desak-desakan, apalagi polisi tadi malam itu. Gitu. Bisa lewat. Berarti ada penyebab banyaknya korban itu sebenarnya karena mereka desak-desakan. Ini apa Mas? Bukan. Saat proses evakuasi itu mungkin ada yang sakit Iya. anak gitu ya. Ini kan lambat begini. Iya, ya. jadi gini Pak. Tadi malam itu gimana ya? Di dalam satu ruangan itu hawa, kemudian ada letupan. Satu ruangan itu penuh dengan api, tapi tidak terbakar, gitu loh Pak. Hawa panas. Panas itu gitu loh. Nah kemudian di jalan yang kita pijak sekarang ini, tadi malam itu yang saya evakuasi bersama anak-anak Karang Taruna, anak remaja sama RW 1 juga, itu sekitar 7 orang yang bergelimpangan di sini yang luka bakar. Itu terbakar karena hawa. Meskipun nggak ada apinya Pak waktu itu, apa gimana? Itu langsung warga tuh tengah ini ada sekitar 7-8 orang gitu yang luka bakar itu. Yang tergeletak. Itu di sini tuh. Itu yang dievakuasi pertama itu dari sini. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara menyebabkan 15 warga sekitar meregang nyawa.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan ke-15 korban tersebut ditemukan dalam kondisi hangus. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan identifikasi terhadap korban meninggal itu. Hal itu disampaikan oleh Listio Sigit saat mendatangi lokasi kebakaran itu di Kampung Tanah Merah Bawah, Pelumpang, Jakarta Utara pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 15 korban jiwa itu. Sebab belasan korban itu ditemukan dalam kondisi hangus sehingga sudah sulit untuk dikenali. Listio mengatakan saat ini tim DVI Polri sedang melakukan proses pencocokan DNA. Mereka juga melakukan odontologi atau pembuktian gigi untuk mengenal korban meninggal tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan belasan korban itu kini sudah diserahkan ke tim DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Diketahui sebelumnya bahwa depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara dilalap si jago merah pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Dari informasi yang diterima pemadam kebakaran, peristiwa itu terjadi sekira pukul 20:16 waktu Indonesia Barat. Adapun objek yang terbakar berawal dari pipa bensin Pertamina yang diduga akibat sambaran petir. Dapatkan laporan bahwa sampai saat ini ada 15 orang yang meninggal yang saat ini sedang dilakukan pendalaman karena memang kondisi lukanya hangus ya. Warga yang bernama Soka, 54 tahun, turut menceritakan kesaksiannya saat depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara dilalap si jago merah pada Jumat 3 Maret 2023. Menurutnya, saat kejadian berlangsung, banyak korban berjatuhan hingga terkapar di lokasi. Dilansir dari Kompas.com, Soka mengatakan, saat melihat sejumlah korban terkapar, ia langsung berinisiatif masuk ke rumah dan mencari anak istrinya. Akan tetapi keluarganya itu sudah menyelamatkan diri. Lantas Soka pun segera menuju ke RSUD Koja untuk menjenguk kerabatnya yang menjadi korban kebakaran. Lanjut, Soka menyatakan saat insiden kebakaran berlangsung, sempat terjadi ledakan besar. Mendengar ledakan tersebut, Soka langsung berlari ke tempat yang lebih aman. Menurut Soka, rumahnya yang berlokasi di dekat depo Pertamina tersebut masih dalam keadaan utuh saat jago merah berkobar. Seperti diketahui, akibat kebakaran depo Pertamina yang terjadi sekira pukul 20:11 waktu Indonesia Barat itu, sejumlah 17 korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 49 korban dinyatakan mengalami luka berat dan 2 lainnya luka sedang. Data tersebut diperbarui pada Sabtu 4 Maret 2023 sekira pukul 1:15 waktu Indonesia Barat. Adapun kebakaran diduga terjadi usai pipa BBM di kawasan depo meledak. Atas insiden kebakaran tersebut, sebanyak 52 unit mobil pompa dan 260 personel pemadam kebakaran dikerahkan. Hingga akhirnya pada Sabtu 4 Maret 2023 sekira pukul 2 dini hari api berhasil dipadamkan. Muhammad Junaidi 50 tahun rela menunggu keponakannya yang tak kunjung ditemukan usai terjadi kebakaran di depo Pertamina pada Jumat 3 Maret. Sembari mengais sisa bangunan milik sang keponakan Hanifah 40 tahun, Junaidi tak khawatir tertimpa puing-puing bangunan. Seperti diketahui semenjak mendengar kabar insiden kebakaran yang melanda kawasan Hanifah pada Jumat 3 Maret 2023, Junaidi mengaku khawatir. Atas hal itu, Junaidi langsung bergegas mendatangi kediaman sang keponakan. Dilansir dari wartakotalive.com, Junaidi akan menunggu di lokasi kebakaran tersebut sampai keponakannya ditemukan. Hal tersebut dilakukannya untuk sekedar memastikan kabar keselamatan Hanifah. Usai lamanya menunggu sampai Sabtu 4 Maret 2023, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, Junaidi mendapatkan kabar tentang Hanifah. Yakni Hanifah dikabarkan tengah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ibas kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara, belasan korban dinyatakan tewas. Lalu sekira 50 korban mengalami luka bakar dan tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Berarti Pak ini ada 2 orang Pak ya, yang satu udah ketemu dan yang satu ada belum. Rumah sakitnya, anaknya ada di rumah sakit Kramat Jati. Yang satu belum ketemu ibunya. Ibunya. Iya, sampai sekarang. Saya udah lacak-lacak dari sampai rumah sakit Mulyasari sampai rumah sakit Firdaus, nggak ada. Izin Pak, boleh disebutkan namanya Pak? Nama dari ibunya sendiri? Ibu siapa? Hanifah. Hanifah. Iya. Oke.
Ibu Hanifa. Kalau anaknya Pak? Anaknya Fahrul. Fahrul. Ada di rumah sakit tadi, udah ada info dari saudara saya. Ini Fahrul ada di rumah sakit Kramat Jati nih, dia bilang. Meluncur nih bapaknya nih sekarang nih. Imbas insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menyisakan kisah yang memilukan bagi warga sekitar. Satu di antaranya adalah lansia bernama Iriana 60 tahun yang meninggal dunia di kamar mandi dalam keadaan gosong. Bahkan seluruh harta kekayaan milik Iriana pun ikut raib terbakar, termasuk uang 120 juta rupiah miliknya yang akan digunakan untuk manasik haji. Iriana meninggal dunia karena cor-coran di lantai 2 rumahnya ambruk dan membuat wanita lansia itu tak bisa menyelamatkan diri. Hal ini dikabarkan oleh anak Iriana bernama Sulistiawati saat mendatangi Rumah Sakit Polri menunggu pemeriksaan jasad sang ibunda pada Sabtu 4 Maret 2023. Sulistiawati mengatakan bahwa tahun ini ibunya bakal berangkat ke Tanah Suci karena telah mendapatkan jadwal keberangkatan. Bahkan sebenarnya sang ibu seharusnya sudah berangkat haji sejak tahun 2020, tapi tertunda karena pandemi. Sulistiawati mengatakan bahwa sejak beberapa tahun terakhir ibunya selalu mengumpulkan uang di celengan dalam kaleng. Ia menyebut ibunya berhasil mengumpulkan uang sekira 120 juta rupiah untuk ongkos naik haji ke Mekah. Namun sayangnya takdir berkata lain, Iriana meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan di kamar mandi. Bahkan uang yang telah dikumpulkan Iriana ikut terbakar padahal ditaruh dalam kaleng. Meski begitu masih ada beberapa harta benda yang dapat diselamatkan berupa perhiasan. Sulistiawati menyebut perhiasan tersebut nantinya akan dijual. Barang nggak bisa diselamatin Pak. Imbas kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 kemarin, dikabarkan warga menuntut beberapa hal ini. Menurut Ketua RW 12 Kampung Tanah Merah Bawah, Koja, Jakarta Utara, yakni Abdus, warganya turut meminta pihak Pertamina untuk memperhatikan kondisi warga yang mengungsi. Selain meminta untuk diperhatikan di pengungsian, warga juga meminta pihak Pertamina memberikan bantuan. Dilansir dari wartakutalive.com, adapun bantuan yang dimintanya yakni berupa makanan dan pakaian yang layak pakai. Kemudian Abdus juga meminta Pertamina turut memberikan santunan kepada ahli waris dari korban yang meninggal akibat kebakaran tersebut. Selanjutnya warga meminta Pertamina untuk bertanggung jawab kepada korban yang mengalami luka-luka. Lalu pihaknya mengharapkan Pertamina juga bertanggung jawab terkait kerusakan bangunan yang dialami warga. Seperti diketahui, RT 12 RW 9 sekira 70 bangunan rusak. Adapun tuntutan yang terakhir, yakni Ketua RW 12 tersebut mendesak Pertamina untuk melakukan evaluasi perihal keamanan depo Pertamina Pelumpang di tengah pemukiman warga. Hal tersebut dimintanya kepada pihak Pertamina lantaran kebakaran telah menelan banyak korban. Rumah Sakit Polri R. Said Sukanto Kramat Jati telah memberikan solusi agar para warga tidak bingung jika kehilangan keluarganya. Yakni Rumah Sakit Polri menyiapkan posko untuk mempermudah proses identifikasi korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina yang terjadi pada Jumat 3 Maret 2023. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Pusat Kedokteran Polri Irjen Asep Hendra Diana menyatakan siap membantu warga yang kehilangan anggota keluarganya akibat insiden tersebut. Selain menyediakan posko untuk mengidentifikasi korban meninggal, Rumah Sakit Polri tersebut juga siap membantu memberikan pertolongan dan pengobatan bagi korban yang mengalami luka. Adapun posko yang disiapkan ialah posko antemortem dan posko mortem. Terkait dengan adanya posko tersebut, diketahui Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Sabtu 4 Maret 2023 pagi masih nampak sepi. Lanjut, Asep menyatakan Rumah Sakit Polri tengah mempersiapkan konferensi pers terkait identifikasi sejumlah jenazah. Sementara menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, proses identifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan sampel dari pihak keluarga dengan jasad. Seperti diketahui, kebakaran tersebut diduga berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak atau BBM di area depo. Menurut Kepala Seksi Ops Damkar Jakarta Utara, yakni Abdul Wahid, pipa BBM meledak lantaran tersambar petir. Atas kejadian tersebut, sejumlah korban tewas sekira berjumlah 17 jiwa.
Kebakaran depo Pertamina Pelumpang juga pernah terjadi pada 18 Januari 2009 sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kini kebakaran dengan memakan korban jiwa dan kerugian besar kembali terjadi di lokasi yang sama pada Jumat 3 Maret 2023. Oleh sebab itu pengamat mempertanyakan standar keamanan Pertamina. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmi Radi. Insiden yang terulang itu dianggapnya sebagai standar keamanan yang tidak dimiliki oleh Pertamina. Fahmi mengatakan Pertamina kurang serius menjaga aset strategisnya. Seharusnya Pertamina memiliki sistem pengamanan standar internasional. Jika hal tersebut dimiliki oleh Pertamina, semestinya kebakaran tidak terjadi hingga 2 kali. Fahmi juga mengatakan kontribusi depo Pertamina Pelumpang memiliki kontribusi besar terhadap BBM nasional. Tercatat depo Pertamina Pelumpang memasok sekira 20% untuk BBM nasional, sehingga dirinya khawatir dengan kejadian kebakaran pada Jumat malam yang mengakibatkan pasokan akan tersendat. Diketahui sebelumnya kebakaran serupa pernah terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada 18 Januari 2009 silam. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Berbagai spekulasi bermunculan pada peristiwa kebakaran depo Pelumpang tahun 2009 silam, mulai dari sabotase hingga ulah teroris. Terlebih pada saat itu muncul isu terkait pergantian Dirut Pertamina Ari Sumarno oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, muncul kesimpulan bahwa kebakaran disebabkan oleh faktor teknis. Akibat kebakaran tersebut dilaporkan seorang petugas di depo Pelumpang tewas. Bakaran di Benlai, bakaran. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 mengakibatkan korban jiwa hingga kerugian besar bagi warga sekitar. Hal itu dikarenakan objek vital nasional berdekatan dengan pemukiman warga. Padahal seharusnya ada jarak ideal antara pemukiman dengan objek vital nasional demi keamanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan depo Pertamina dengan pemukiman warga memiliki jarak yang kurang ideal. Bahkan banyak rumah warga yang terbilang sangat dekat dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Pihaknya pun mengatakan seharusnya ada jarak antara rumah warga dengan objek vital. Hal itu dilakukan demi menjaga keamanan dan terhindar dari risiko yang bisa terjadi. Listio Sigit pun mencontohkan kasus kebakaran depo di Pelumpang yang kini menewaskan 19 orang dan banyak korban luka-luka. Kemudian ia pun mengakui bahwa lokasi depo Pelumpang sangatlah strategis, namun sayangnya lokasi itu justru sangat menempel dengan pemukiman. Oleh sebab itu Listio Sigit mengatakan perlunya asesmen yang disosialisasikan. Pihaknya pun berharap ada kesepakatan terkait pengaturan lokasi tempat tinggal dengan objek vital. Ya tentunya tim sedang bekerja. Jadi untuk mendalami tentunya kita akan menanyakan kepada saksi-saksi yang diperlukan. Apakah itu dari masyarakat, apakah itu dari depo, ahli dan sebagainya. Sehingga menjadi satu kesimpulan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Pak, tadi kan sudah dimintai keterangan. Dan kan ini belum Di rumah warga Pak yang kerusakan bagaimana Pak? Secara khusus akan dijelaskan oleh Pak Wapres barangkali ya, karena beliau akan hadir. Dari kami tentunya langkah kepolisian dan langkah teman-teman dari TNI pasca terjadinya kebakaran atau penanganan terhadap korban-korban, kemudian bagaimana pengungsiannya, kemudian bagaimana untuk kebutuhan istirahat, makan, dan kemudian pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi untuk menyimpulkan apakah itu terjadi kebakaran yang disengaja atau hal lain atau teman-teman yang nanti tentunya akan menjadi kesimpulan kita setelah kita melakukan pemeriksaan. Masih ada warga yang dinyatakan hilang. Ya. Berapa itu jumlahnya? Tadi dilaporkan masih ada 3 yang dilaporkan di pos dan saat ini kita masih menunggu pendalaman lebih lanjut. Sementara untuk yang ada di Keramat Jati kurang lebih ada 15. Saat ini sedang dilakukan kegiatan postmortem. Itu yang termasuk yang meninggal di Koja ya, yang 15 itu?
di beberapa titik ya. Kebakaran yang melanda depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam bukan pertama kalinya. Depo tersebut sudah pernah mengalami kebakaran hebat pada Januari tahun 2009 silam. Atas insiden itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar depo Pertamina Pelumpang direlokasi jauh dari pemukiman warga. Hal itu disampaikan Ma'ruf saat meninjau permukiman di Jalan Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara yang ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia menyarankan agar depo Pelumpang direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Setelah depo dipindahkan, Ma'ruf kemudian meminta permukiman yang berada di sekitar depo Pertamina Pelumpang bisa ditata. Hal itu dilakukan supaya permukiman itu lebih teratur, aman dan memenuhi persyaratan suatu daerah yang ada di ibu kota. Tak hanya pada depo Pertamina Pelumpang, Ma'ruf berharap seluruh depo atau kilang yang ada di dekat permukiman agar direlokasi. Sebab diketahui ratusan rumah ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Rumah yang terkena kobaran api memang yang berbatasan langsung dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Dalam kesempatan itu pula, Ma'ruf pun memastikan seluruh korban kebakaran akan ditanggung oleh Pertamina, mulai dari uang santunan bagi keluarga tewas, kemudian biaya perawatan korban luka, sampai kebutuhan logistik para korban yang ada di pengungsian. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyentil warga yang terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023. Sentilan tersebut dikarenakan banyak warga yang tidak patuh saat pemerintah hendak melakukan penataan pemukiman di Koja, Jakarta Utara. Terlebih kebakaran depo Pertamina Pelumpang pernah terjadi sebelumnya pada 18 Januari 2009 silam. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat berbincang dengan pengungsi pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia mengatakan insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini bukan pertama kali terjadi. Pasalnya pada tahun 2009 kebakaran serupa pernah terjadi di lokasi yang sama dengan kerugian sekira mencapai 17 miliar rupiah. Sehingga Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan menata pemukiman di kawasan tersebut. Hal itu dilakukan agar masyarakat aman dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, Ma'ruf Amin memperingatkan masyarakat agar menuruti peraturan pemerintah saat penataan itu dilakukan. Senada dengan Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyinggung soal penataan ulang tersebut. Pasalnya, menurut Erick Thohir, jarak antara depo Pertamina Pelumpang dengan pemukiman warga tidak ideal. Jarak yang dianggap kurang aman ini akan berisiko seperti halnya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Sehingga Erick Thohir akan melakukan penataan ulang di semua objek vital nasional yang dikelola oleh BUMN. Kemudian pihaknya juga menghimbau agar masyarakat tidak tinggal berdekatan dengan objek vital. Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Ya, saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Ini saya kira begitu Pak ya. Dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota. Itu saya kira barangkali sementara yang dapat kami sampaikan. Jadi memang sejak awal kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Ya, saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk. Yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan itu pun buffer antara titik keamanan dan tentu titik daripada masyarakat itu masih terlalu dekat. Media asing turut menyorot kebakaran di depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023. Terlebih kebakaran ini mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan korban luka-luka. Lantas inilah sejumlah informasi yang diberitakan oleh beberapa media asing. Sejauh ini terdapat 3 media asing yang ikut memberitakan kebakaran depo Pertamina Pelumpang. 3 media tersebut ialah Reuters, ABC News, dan Bloomberg. Reuters menuliskan berita mereka dengan judul kebakaran di stasiun penyimpanan bahan bakar Pertamina di Indonesia yang menewaskan 17 orang.
Media tersebut juga menyertakan detik-detik warga yang menyelamatkan diri sesaat si jago merah meluas. Kemudian ABC News memberitakan ribuan warga yang harus dievakuasi. Bahkan ABC News turut menyoroti depo Pertamina Pelumpang yang berjarak dekat dengan pemukiman warga setempat. Sementara Bloomberg lebih menyoroti tindakan pemerintah Indonesia seusai insiden kebakaran besar tersebut. Media asal Inggris itu memberitakan pemerintah Indonesia yang langsung melakukan penyelidikan. Bahkan media tersebut turut menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengusutan penyebab kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Diketahui sebelumnya api pertama kali dilaporkan muncul pada pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Api tersebut berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak di area depo. Disebutkan pipa yang dialiri oleh BBM tersebut meledak karena sambaran petir. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi atau Kasih Ops Damkar Jakarta Utara yakni Abdul Wahid. Meski begitu, pihak yang berwajib akan menyelidiki terkait penyebab sebenarnya kebakaran tersebut. Bakaran di Benlai, bakaran. Sejumlah warga menceritakan detik-detik sebelum terjadinya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Warga di sekitar lokasi mengaku sebelum mendengar ledakan hebat, mereka mencium aroma bocoran bensin yang menyengat. Bahkan karena aroma tersebut membuat beberapa warga merasa mual dan ada yang sampai pingsan. Kesaksian itu berasal dari Ketua RW 12 Kampung Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan Koja, Jakarta Utara bernama Abdus. Abdus mengatakan 2 RW di sekitar lokasi dipenuhi dengan hawa BBM atau aroma bensin yang sangat menyengat. Ia juga merasa hawa panas di sekitar lokasi tersebut. Akibat hal itu membuat warga ada yang muntah bahkan sampai pingsan. Melihat hal itu, pihaknya pun segera mengevakuasi warga yang mual dan pingsan untuk menjauh dari kawasan depo Pertamina Pelumpang. Bahkan Abdus mengatakan ada 7 orang warga yang pingsan di tengah jalan sebelum dentuman terjadi. Abdus menyebut setelah bau menyengat itu menyeruak di sekitar lokasi, secara tiba-tiba dentuman pun terjadi. Warga yang masih melakukan evakuasi pun semakin panik dan berusaha menyelamatkan diri dari pusat kobaran api. Mardongan, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK, setempat juga mengisahkan hal yang sama. Menurutnya, kejadian itu bermula ketika sejumlah warga mulai mencium aroma semacam bocoran bensin. Atas kejadian ini, Polri pun melakukan penyelidikan untuk mengusut penyebab peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya bakal memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak PT Pertamina terkait insiden tersebut. Waktu setengah jam, kami masih sempat mengevakuasi warga dari sana untuk dievakuasi menjauhi titik bau itu. Asli bau sekali itu, Pak. Kemudian jam 8 malam terjadi dentuman keras. Dentuman keluar dari arah sana, terus dampaknya ke sana. Karena mungkin hawa itu yang bawa api. Itu makanya kan ini kena tuh. Padahal kan dentumannya di sana. Tapi kan ke sana tuh enggak. Merembet Iya. Gas gitu. Iya. Bukan gas. Bau BBM. Bau BBM itu. Oh, aroma BBM. Aroma BBM minyak itu. berarti ya, Pak? Iya. Ya entah nggak tahu lah itu minyak berarti, apa. Pak, maaf Pak, mohon maaf. Berarti kalau seperti itu kondisinya awal mulanya berarti ada bau dulu ya, Pak? Bau sangat menyengat. Seperti ada kebocoran. Nah, entah itu kebocoran atau itu keluber kami nggak paham. Selang berapa lama Pak antara bau Setengah jam. Setengah jam. Tapi saat bau itu belum ada tanda api, Pak? Belum. Ada, Saat bau itu tidak ada api, tapi kami masih sempat pengurus ini mengevakuasi warga dan woro-woro di masjid dan musola. Langsung kita woro-woro warga ini untuk segera menjauh. Oke. Berdesakan dong Pak saat itu. Ya, Bapak bisa lihat. Ini nonton aja begini desak-desakan, apalagi polisi tadi malam itu. Gitu. Bisa lewat. Berarti ada penyebab banyaknya korban itu sebenarnya karena mereka desak-desakan. Ini apa maksudnya? Bukan. Saat proses evakuasi itu mungkin ada yang sakit Iya. anak gitu ya. Ini kan kan begini. Jadi gini Pak. Tadi malam itu gimana ya? Di dalam satu ruangan itu hawa, kemudian ada letupan. Satu ruangan itu penuh dengan api.
tapi tidak terbakar, gitu loh Pak. Hawa panas. Panas itu gitu loh. Nah kemudian di jalan yang kita pijak sekarang ini, tadi malam itu yang saya evakuasi bersama anak-anak Karang Taruna, anak remaja sama RW 1 juga, itu sekitar 7 orang yang bergelimpangan di sini yang luka bakar. Itu terbakar karena hawa. Meskipun nggak ada apinya Pak waktu itu, apa gimana? Langsung warga tuh tengahnya ada sekitar 7-8 orang gitu yang luka bakar itu. Yang itu di sini tuh. Itu yang dievakuasi pertama itu dari sini. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menyebabkan 15 warga sekitar meregang nyawa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan ke-15 korban tersebut ditemukan dalam kondisi hangus. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan identifikasi terhadap korban meninggal itu. Hal itu disampaikan oleh Listio Sigit saat mendatangi lokasi kebakaran itu di Kampung Tanah Merah Bawah, Pelumpang, Jakarta Utara pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 15 korban jiwa itu. Sebab belasan korban itu ditemukan dalam kondisi hangus sehingga sudah sulit untuk dikenali. Listio mengatakan saat ini tim DVI Polri sedang melakukan proses pencocokan DNA. Mereka juga melakukan odontologi atau pembuktian gigi untuk mengenal korban meninggal tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan belasan korban itu kini sudah diserahkan ke tim DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Diketahui sebelumnya bahwa depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara dilalap si jago merah pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Dari informasi yang diterima pemadam kebakaran, peristiwa itu terjadi sekira pukul 20:16 waktu Indonesia Barat. Adapun objek yang terbakar berawal dari pipa bensin Pertamina yang diduga akibat sambaran petir. Dapatkan laporan bahwa sampai saat ini ada 15 orang yang meninggal yang saat ini sedang dilakukan pendalaman karena memang kondisi lukanya hangus ya. Warga yang bernama Soka, 54 tahun, turut menceritakan kesaksiannya saat depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara dilalap si jago merah pada Jumat 3 Maret 2023. Menurutnya, saat kejadian berlangsung, banyak korban berjatuhan hingga terkapar di lokasi. Dilansir dari Kompas.com, Soka mengatakan, saat melihat sejumlah korban terkapar, ia langsung berinisiatif masuk ke rumah dan mencari anak istrinya. Akan tetapi keluarganya itu sudah menyelamatkan diri. Lantas Soka pun segera menuju ke RSUD Koja untuk menjenguk kerabatnya yang menjadi korban kebakaran. Lanjut, Soka menyatakan saat insiden kebakaran berlangsung, sempat terjadi ledakan besar. Mendengar ledakan tersebut, Soka langsung berlari ke tempat yang lebih aman. Menurut Soka, rumahnya yang berlokasi di dekat depo Pertamina tersebut masih dalam keadaan utuh saat jago merah berkobar. Seperti diketahui, akibat kebakaran depo Pertamina yang terjadi sekira pukul 20:11 waktu Indonesia Barat itu, sejumlah 17 korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 49 korban dinyatakan mengalami luka berat dan 2 lainnya luka sedang. Data tersebut diperbarui pada Sabtu 4 Maret 2023 sekira pukul 1:15 waktu Indonesia Barat. Adapun kebakaran diduga terjadi usai pipa BBM di kawasan depo meledak. Atas insiden kebakaran tersebut, sebanyak 52 unit mobil pompa dan 260 personel pemadam kebakaran dikerahkan. Hingga akhirnya pada Sabtu 4 Maret 2023 sekira pukul 2 dini hari api berhasil dipadamkan. Muhammad Junaidi 50 tahun rela menunggu keponakannya yang tak kunjung ditemukan usai terjadi kebakaran di depo Pertamina pada Jumat 3 Maret. Sembari mengais sisa bangunan milik sang keponakan Hanifah 40 tahun, Junaidi tak khawatir tertimpa puing-puing bangunan. Seperti diketahui semenjak mendengar kabar insiden kebakaran yang melanda kawasan Hanifah pada Jumat 3 Maret 2023, Junaidi mengaku khawatir. Atas hal itu, Junaidi langsung bergegas mendatangi kediaman sang keponakan. Dilansir dari wartakotalive.com, Junaidi akan menunggu di lokasi kebakaran tersebut sampai keponakannya ditemukan. Hal tersebut dilakukannya untuk sekedar memastikan kabar keselamatan Hanifah. Usai lamanya menunggu sampai Sabtu 4 Maret 2023, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, Junaidi mendapatkan kabar tentang Hanifah. Yakni Hanifah dikabarkan
tengah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Imbas kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara, belasan korban dinyatakan tewas. Lalu sekira 50 korban mengalami luka bakar dan tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Berarti Pak ini ada 2 orang Pak ya, yang satu udah ketemu dan yang satu Ada di belum. rumah sakitnya, anaknya ada di rumah sakit Kramat Jati. Yang satu belum ketemu ibunya. Ibunya. Iya, sampai sekarang. Saya udah lacak-lacak dari sampai rumah sakit Mulyasari sampai rumah sakit Firdaus, nggak ada. Izin Pak, boleh disebutkan namanya Pak? Hah? Nama dari ibunya sendiri? Ibu siapa? Hanifah. Hanifah. Iya. Oke. Ibu Hanifah. Kalau anaknya Pak? Anaknya Fahrul. Fahrul. Ada di rumah sakit, tadi udah ada info dari saudara saya. Ini Fahrul ada di rumah sakit Kramat Jati nih, dia bilang. Meluncur nih bapaknya nih sekarang nih. Imbas insiden kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menyisakan kisah yang memilukan bagi warga sekitar. Satu di antaranya adalah lansia bernama Iriana 60 tahun yang meninggal dunia di kamar mandi dalam keadaan gosong. Bahkan seluruh harta kekayaan milik Iriana pun ikut raib terbakar, termasuk uang 120 juta rupiah miliknya yang akan digunakan untuk manasik haji. Iriana meninggal dunia karena cor-coran di lantai 2 rumahnya ambruk dan membuat wanita lansia itu tak bisa menyelamatkan diri. Hal ini dikabarkan oleh anak Iriana bernama Sulistiawati saat mendatangi Rumah Sakit Polri menunggu pemeriksaan jasad sang ibunda pada Sabtu 4 Maret 2023. Sulistiawati mengatakan bahwa tahun ini ibunya bakal berangkat ke Tanah Suci karena telah mendapatkan jadwal keberangkatan. Bahkan sebenarnya sang ibu seharusnya sudah berangkat haji sejak tahun 2020, tapi tertunda karena pandemi. Sulistiawati mengatakan bahwa sejak beberapa tahun terakhir ibunya selalu mengumpulkan uang di celengan dalam kaleng. Ia menyebut ibunya berhasil mengumpulkan uang sekira 120 juta rupiah untuk ongkos naik haji ke Mekah. Namun sayangnya takdir berkata lain, Iriana meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan di kamar mandi. Bahkan uang yang telah dikumpulkan Iriana ikut terbakar padahal ditaruh dalam kaleng. Meski begitu masih ada beberapa harta benda yang dapat diselamatkan berupa perhiasan. Sulistiawati menyebut perhiasan tersebut nantinya akan dijual. Barang nggak bisa diselamatin Pak. Imbas kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 kemarin, dikabarkan warga menuntut beberapa hal ini. Menurut Ketua RW 12 Kampung Tanah Merah Bawah, Koja, Jakarta Utara, yakni Abdus, warganya turut meminta pihak Pertamina untuk memperhatikan kondisi warga yang mengungsi. Selain meminta untuk diperhatikan di pengungsian, warga juga meminta pihak Pertamina memberikan bantuan. Dilansir dari wartakutalive.com, adapun bantuan yang dimintanya yakni berupa makanan dan pakaian yang layak pakai. Kemudian Abdus juga meminta Pertamina turut memberikan santunan kepada ahli waris dari korban yang meninggal akibat kebakaran tersebut. Selanjutnya warga meminta Pertamina untuk bertanggung jawab kepada korban yang mengalami luka-luka. Lalu pihaknya mengharapkan Pertamina juga bertanggung jawab terkait kerusakan bangunan yang dialami warga. Seperti diketahui, RT 12 RW 9 sekira 70 bangunan rusak. Adapun tuntutan yang terakhir, yakni Ketua RW 12 tersebut mendesak Pertamina untuk melakukan evaluasi perihal keamanan Depo Pertamina Pelumpang di tengah pemukiman warga. Hal tersebut dimintanya kepada pihak Pertamina lantaran kebakaran telah menelan banyak korban. Rumah Sakit Polri R. Said Sukanto Kramat Jati telah memberikan solusi agar para warga tidak bingung jika kehilangan keluarganya. Yakni Rumah Sakit Polri menyiapkan posko untuk mempermudah proses identifikasi korban meninggal dunia akibat kebakaran Depo Pertamina yang terjadi pada Jumat 3 Maret 2023. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Pusat Kedokteran Polri Irjen Asep Hendra Diana menyatakan siap membantu warga yang kehilangan anggota keluarganya akibat insiden tersebut. Selain menyediakan posko untuk mengidentifikasi korban meninggal, Rumah Sakit Polri tersebut juga siap membantu memberikan pertolongan dan pengobatan bagi korban yang mengalami luka. Adapun posko yang disiapkan ialah posko antemortem dan posko mortem. Terkait dengan adanya posko tersebut, diketahui Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Sabtu 4 Maret 2023 pagi masih nampak sepi. Lanjut, Asep menyatakan Rumah Sakit Polri
tengah mempersiapkan konferensi pers terkait identifikasi sejumlah jenazah. Sementara menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, proses identifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan sampel dari pihak keluarga dengan jasad. Seperti diketahui, kebakaran tersebut diduga berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak atau BBM di area depo. Menurut Kepala Seksi Ops Damkar Jakarta Utara, yakni Abdul Wahid, pipa BBM meledak lantaran tersambar petir. Atas kejadian tersebut, sejumlah korban tewas sekira berjumlah 17 jiwa. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang juga pernah terjadi pada 18 Januari 2009 sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kini kebakaran dengan memakan korban jiwa dan kerugian besar kembali terjadi di lokasi yang sama pada Jumat 3 Maret 2023. Oleh sebab itu pengamat mempertanyakan standar keamanan Pertamina. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmi Radi. Insiden yang terulang itu dianggapnya sebagai standar keamanan yang tidak dimiliki oleh Pertamina. Fahmi mengatakan Pertamina kurang serius menjaga aset strategisnya. Seharusnya Pertamina memiliki sistem pengamanan standar internasional. Jika hal tersebut dimiliki oleh Pertamina, semestinya kebakaran tidak terjadi hingga 2 kali. Fahmi juga mengatakan kontribusi depo Pertamina Pelumpang memiliki kontribusi besar terhadap BBM nasional. Tercatat depo Pertamina Pelumpang memasok sekira 20% untuk BBM nasional, sehingga dirinya khawatir dengan kejadian kebakaran pada Jumat malam yang mengakibatkan pasokan akan tersendat. Diketahui sebelumnya kebakaran serupa pernah terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada 18 Januari 2009 silam. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Berbagai spekulasi bermunculan pada peristiwa kebakaran depo Pelumpang tahun 2009 silam, mulai dari sabotase hingga ulah teroris. Terlebih pada saat itu muncul isu terkait pergantian Dirut Pertamina Ari Sumarno oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, muncul kesimpulan bahwa kebakaran disebabkan oleh faktor teknis. Akibat kebakaran tersebut dilaporkan seorang petugas di depo Pelumpang tewas. Bakaran di Benlai, bakaran. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 mengakibatkan korban jiwa hingga kerugian besar bagi warga sekitar. Hal itu dikarenakan objek vital nasional berdekatan dengan pemukiman warga. Padahal seharusnya ada jarak ideal antara pemukiman dengan objek vital nasional demi keamanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan depo Pertamina dengan pemukiman warga memiliki jarak yang kurang ideal. Bahkan banyak rumah warga yang terbilang sangat dekat dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Pihaknya pun mengatakan seharusnya ada jarak antara rumah warga dengan objek vital. Hal itu dilakukan demi menjaga keamanan dan terhindar dari risiko yang bisa terjadi. Listio Sigit pun mencontohkan kasus kebakaran depo di Pelumpang yang kini menewaskan 19 orang dan banyak korban luka-luka. Kemudian ia pun mengakui bahwa lokasi depo Pelumpang sangatlah strategis, namun sayangnya lokasi itu justru sangat menempel dengan pemukiman. Oleh sebab itu Listio Sigit mengatakan perlunya asesmen yang disosialisasikan. Pihaknya pun berharap ada kesepakatan terkait pengaturan lokasi tempat tinggal dengan objek vital. Ya tentunya tim sedang bekerja. Jadi untuk mendalami tentunya kita akan menanyakan kepada saksi-saksi yang diperlukan. Apakah itu dari masyarakat, apakah itu dari depo, ahli dan sebagainya. Sehingga menjadi satu kesimpulan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Pak, tadi kan sudah dimintai keterangan. Dan kan ini belum Di rumah warga Pak yang kerusakan bagaimana Pak? Secara khusus akan dijelaskan oleh Pak Wapres barangkali ya, karena beliau akan hadir. Dari kami tentunya langkah kepolisian dan langkah teman-teman dari TNI pasca terjadinya kebakaran adalah penanganan terhadap korban-korban, kemudian bagaimana pengungsiannya, kemudian bagaimana untuk kebutuhan istirahat, makan, dan kemudian pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Untuk
menyimpulkan apakah terjadi kebakaran yang disengaja atau hal lain, atau teman-teman yang nanti tentunya akan menjadi kesimpulan kita setelah kita melakukan pemeriksaan. Masih ada warga yang dinyatakan hilang. Ya. Berapa itu jumlahnya? Tadi dilaporkan masih ada 3 yang dilaporkan di pos, dan saat ini kita masih menunggu pendalaman lebih lanjut. Sementara untuk yang ada di Keramat Jati kurang lebih ada 15. Saat ini sedang dilakukan kegiatan postmortem. Itu yang termasuk yang meninggal di Koja, yang 15 itu? Di beberapa titik ya. Kebakaran yang melanda depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam bukan pertama kalinya. Depo tersebut sudah pernah mengalami kebakaran hebat pada Januari tahun 2009 silam. Atas insiden itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar depo Pertamina Pelumpang direlokasi jauh dari pemukiman warga. Hal itu disampaikan Ma'ruf saat meninjau permukiman di Jalan Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara yang ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia menyarankan agar depo Pelumpang direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Setelah depo dipindahkan, Ma'ruf kemudian meminta permukiman yang berada di sekitar depo Pertamina Pelumpang bisa ditata. Hal itu dilakukan supaya permukiman itu lebih teratur, aman dan memenuhi persyaratan suatu daerah yang ada di ibu kota. Tak hanya pada depo Pertamina Pelumpang, Ma'ruf berharap seluruh depo atau kilang yang ada di dekat permukiman agar direlokasi. Sebab diketahui ratusan rumah ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Rumah yang terkena kobaran api memang yang berbatasan langsung dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Dalam kesempatan itu pula, Ma'ruf pun memastikan seluruh korban kebakaran akan ditanggung oleh Pertamina, mulai dari uang santunan bagi keluarga tewas, kemudian biaya perawatan korban luka, sampai kebutuhan logistik para korban yang ada di pengungsian. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyentil warga yang terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023. Sentilan tersebut dikarenakan banyak warga yang tidak patuh saat pemerintah hendak melakukan penataan pemukiman di Koja, Jakarta Utara. Terlebih kebakaran depo Pertamina Pelumpang pernah terjadi sebelumnya pada 18 Januari 2009 silam. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat berbincang dengan pengungsi pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia mengatakan insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini bukan pertama kali terjadi. Pasalnya pada tahun 2009 kebakaran serupa pernah terjadi di lokasi yang sama dengan kerugian sekira mencapai 17 miliar rupiah. Sehingga Ma'ruf mengatakan pemerintah akan menata pemukiman di kawasan tersebut. Hal itu dilakukan agar masyarakat aman dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, Ma'ruf Amin memperingatkan masyarakat agar menuruti peraturan pemerintah saat penataan itu dilakukan. Senada dengan Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyinggung soal penataan ulang tersebut. Pasalnya, menurut Erick Thohir, jarak antara depo Pertamina Pelumpang dengan pemukiman warga tidak ideal. Jarak yang dianggap kurang aman ini akan kebakaran depo Pertamina Pelumpang juga pernah terjadi pada 18 Januari 2009 sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kini kebakaran dengan memakan korban jiwa dan kerugian besar kembali terjadi di lokasi yang sama pada Jumat 3 Maret 2023. Oleh sebab itu pengamat mempertanyakan standar keamanan Pertamina. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmi Radi. Insiden yang terulang itu dianggapnya sebagai standar keamanan yang tidak dimiliki oleh Pertamina.
Fahmi mengatakan Pertamina kurang serius menjaga aset strategisnya. Seharusnya Pertamina memiliki sistem pengamanan standar internasional. Jika hal tersebut dimiliki oleh Pertamina, semestinya kebakaran tidak terjadi hingga 2 kali. Fahmi juga mengatakan kontribusi depo Pertamina Pelumpang memiliki kontribusi besar terhadap BBM nasional. Tercatat depo Pertamina Pelumpang memasok sekira 20% untuk BBM nasional, sehingga dirinya khawatir dengan kejadian kebakaran pada Jumat malam yang mengakibatkan pasokan akan tersendat. Diketahui sebelumnya kebakaran serupa pernah terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada 18 Januari 2009 silam. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Berbagai spekulasi bermunculan pada peristiwa kebakaran depo Pelumpang tahun 2009 silam, mulai dari sabotase hingga ulah teroris. Terlebih pada saat itu muncul isu terkait pergantian Dirut Pertamina Ari Sumarno oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, muncul kesimpulan bahwa kebakaran disebabkan oleh faktor teknis. Akibat kebakaran tersebut dilaporkan seorang petugas di depo Pelumpang tewas. Bakaran di Benlai, bakaran. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 mengakibatkan korban jiwa hingga kerugian besar bagi warga sekitar. Hal itu dikarenakan objek vital nasional berdekatan dengan pemukiman warga. Padahal seharusnya ada jarak ideal antara pemukiman dengan objek vital nasional demi keamanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan depo Pertamina dengan pemukiman warga memiliki jarak yang kurang ideal. Bahkan banyak rumah warga yang terbilang sangat dekat dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Pihaknya pun mengatakan seharusnya ada jarak antara rumah warga dengan objek vital. Hal itu dilakukan demi menjaga keamanan dan terhindar dari risiko yang bisa terjadi. Listio Sigit pun mencontohkan kasus kebakaran depo di Pelumpang yang kini menewaskan 19 orang dan banyak korban luka-luka. Kemudian ia pun mengakui bahwa lokasi depo Pelumpang sangatlah strategis, namun sayangnya lokasi itu justru sangat menempel dengan pemukiman. Oleh sebab itu Listio Sigit mengatakan perlunya asesmen yang disosialisasikan. Pihaknya pun berharap ada kesepakatan terkait pengaturan lokasi tempat tinggal dengan objek vital. Ya tentunya tim sedang bekerja. Jadi untuk mendalami tentunya kita akan menanyakan kepada saksi-saksi yang diperlukan. Apakah itu dari masyarakat, apakah itu dari depo, ahli dan sebagainya. Sehingga menjadi satu kesimpulan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Pak, tadi kan sudah dimintai keterangan. Dan kan ini belum Di rumah warga Pak yang kerusakan bagaimana Pak? Secara khusus akan dijelaskan oleh Pak Wapres barangkali ya, karena beliau akan hadir. Dari kami tentunya langkah kepolisian dan langkah teman-teman dari TNI pasca terjadinya kebakaran atau penanganan terhadap korban-korban, kemudian bagaimana pengungsiannya, kemudian bagaimana untuk kebutuhan istirahat, makan, dan kemudian pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi untuk menyimpulkan apakah terjadi kebakaran yang disengaja atau hal lain atau teman-teman yang nanti tentunya akan menjadi kesimpulan kita setelah kita melakukan pemeriksaan. Masih ada warga yang dinyatakan hilang, Ya. Berapa itu jumlahnya? Tolong Tadi dilaporkan masih ada 3 yang dilaporkan di pos, dan saat ini kita masih menunggu pendalaman lebih lanjut. Sementara untuk yang ada di Keramat Jati kurang lebih ada 15. Saat ini sedang dilakukan kegiatan postmortem. Itu yang termasuk yang meninggal di Koja kan, yang 15 itu? Di beberapa titik ya. Kebakaran yang melanda depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam bukan pertama kalinya. Depo tersebut sudah pernah mengalami kebakaran hebat pada Januari tahun 2009 silam. Atas insiden itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar depo Pertamina Pelumpang direlokasi jauh dari pemukiman warga.
Hal itu disampaikan Ma'ruf saat meninjau permukiman di Jalan Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara yang ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia menyarankan agar depo Pelumpang direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Setelah depo dipindahkan, Ma'ruf kemudian meminta permukiman yang berada di sekitar depo Pertamina Pelumpang bisa ditata. Hal itu dilakukan supaya permukiman itu lebih teratur, aman dan memenuhi persyaratan suatu daerah yang ada di ibu kota. Tak hanya pada depo Pertamina Pelumpang, Ma'ruf berharap seluruh depo atau kilang yang ada di dekat permukiman agar direlokasi. Sebab diketahui ratusan rumah ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Rumah yang terkena kobaran api memang yang berbatasan langsung dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Dalam kesempatan itu pula, Ma'ruf pun memastikan seluruh korban kebakaran akan ditanggung oleh Pertamina, mulai dari uang santunan bagi keluarga tewas, kemudian biaya perawatan korban luka, sampai kebutuhan logistik para korban yang ada di pengungsian. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyentil warga yang terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023. Sentilan tersebut dikarenakan banyak warga yang tidak patuh saat pemerintah hendak melakukan penataan pemukiman di Koja, Jakarta Utara. Terlebih kebakaran depo Pertamina Pelumpang pernah terjadi sebelumnya pada 18 Januari 2009 silam. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat berbincang dengan pengungsi pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia mengatakan insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini bukan pertama kali terjadi. Pasalnya pada tahun 2009 kebakaran serupa pernah terjadi di lokasi yang sama dengan kerugian sekira mencapai 17 miliar rupiah. Sehingga Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan menata pemukiman di kawasan tersebut. Hal itu dilakukan agar masyarakat aman dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, Ma'ruf Amin memperingatkan masyarakat agar menuruti peraturan pemerintah saat penataan itu dilakukan. Senada dengan Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyinggung soal penataan ulang tersebut. Pasalnya, menurut Erick Thohir, jarak antara depo Pertamina Pelumpang dengan pemukiman warga tidak ideal. Jarak yang dianggap kurang aman ini akan berisiko seperti halnya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Sehingga Erick Thohir akan melakukan penataan ulang di semua objek vital nasional yang dikelola oleh BUMN. Kemudian pihaknya juga menghimbau agar masyarakat tidak tinggal berdekatan dengan objek vital. Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Ya, saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Ini saya kira begitu Pak ya. Dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota. Itu saya kira barangkali sementara yang dapat kami sampaikan. Jadi memang sejak awal kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Ya, saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan itu pun buffer antara titik keamanan dan tentu titik daripada masyarakat itu masih terlalu dekat. Media asing turut menyorot kebakaran di depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023. Terlebih kebakaran ini mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan korban luka-luka. Lantas inilah sejumlah informasi yang diberitakan oleh beberapa media asing. Sejauh ini terdapat 3 media asing yang ikut memberitakan kebakaran depo Pertamina Pelumpang. 3 media tersebut ialah Reuters, ABC News, dan Bloomberg. Reuters menuliskan berita mereka dengan judul kebakaran di stasiun penyimpanan bahan bakar Pertamina di Indonesia yang menewaskan 17 orang. Media tersebut juga menyertakan detik-detik warga yang menyelamatkan diri sesaat si jago merah meluas. Kemudian ABC News memberitakan ribuan warga yang harus dievakuasi. Bahkan ABC News turut menyoroti depo Pertamina Pelumpang yang berjarak dekat dengan pemukiman warga setempat. Sementara Bloomberg lebih menyoroti tindakan pemerintah Indonesia seusai insiden kebakaran besar tersebut. Media asal Inggris itu memberitakan pemerintah Indonesia yang langsung melakukan penyelidikan. Bahkan media tersebut
tersebut turut menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengusutan penyebab kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Diketahui sebelumnya api pertama kali dilaporkan muncul pada pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Api tersebut berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak di area depo. Disebutkan pipa yang dialiri oleh BBM tersebut meledak karena sambaran petir. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi atau Kasih Ops Damkar Jakarta Utara yakni Abdul Wahid. Meski begitu, pihak yang berwajib akan menyelidiki terkait penyebab sebenarnya kebakaran tersebut. Bakaran di Benlai, bakaran. Sejumlah warga menceritakan detik-detik sebelum terjadinya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Warga di sekitar lokasi mengaku sebelum mendengar ledakan hebat, mereka mencium aroma bocoran bensin yang menyengat. Bahkan karena aroma tersebut membuat beberapa warga merasa mual dan ada yang sampai pingsan. Kesaksian itu berasal dari Ketua RW 12 Kampung Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara bernama Abdus. Abdus mengatakan 2 RW di sekitar lokasi dipenuhi dengan hawa BBM atau aroma bensin yang sangat menyengat. Ia juga merasa hawa panas di sekitar lokasi tersebut. Akibat hal itu membuat warga ada yang muntah bahkan sampai pingsan. Melihat hal itu, pihaknya pun segera mengevakuasi warga yang mual dan pingsan untuk menjauh dari kawasan depo Pertamina Pelumpang. Bahkan Abdus mengatakan ada 7 orang warga yang pingsan di tengah jalan sebelum dentuman terjadi. Abdus menyebut setelah bau menyengat itu menyeruak di sekitar lokasi, secara tiba-tiba dentuman pun terjadi. Warga yang masih melakukan evakuasi pun semakin panik dan berusaha menyelamatkan diri dari pusat kobaran api. Mardongan, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK, setempat juga mengisahkan hal yang sama. Menurutnya, kejadian itu bermula ketika sejumlah warga mulai mencium aroma semacam bocoran bensin. Atas kejadian ini, Polri pun melakukan penyelidikan untuk mengusut penyebab peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya bakal memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak PT Pertamina terkait insiden tersebut. Waktu setengah jam, kami masih sempat mengevakuasi warga dari sana untuk dievakuasi menjauhi titik bau itu. Asli bau sekali itu, Pak. Kemudian jam 8 malam terjadi dentuman keras. Dentuman keluar dari arah sana, terus dampaknya ke sana. Karena mungkin hawa itu yang bawa api. Oh. Itu makanya kan ini kena tuh. Padahal kan dentumannya di sana. Tapi kan ke sana tuh enggak. Udah merembet begitu. Iya. Gas gitu. Iya. Bukan gas. Bau BBM. Bau BBM itu. Oh, aroma BBM. Aroma BBM minyak itu. berarti ya, Pak. Iya. Ya, entah enggak tahu lah itu minyak berarti, apa. Pak, maaf Pak, mohon maaf. Berarti kalau seperti itu kondisinya awal mulanya berarti ada bau dulu ya, Pak? Bau sangat menyengat. Seperti ada kebocoran. Nah, entah itu kebocoran atau itu keluber kami nggak paham. Berapa lama Pak antara bau Setengah jam. Setengah jam. Saat bau itu belum ada tanda api, Pak? Belum. Saat bau itu tidak ada api, tapi kami masih sempat pengurus ini mengevakuasi warga dan woro-woro di masjid dan musola. Langsung kita woro-woro warganya untuk segera menjauh. Oh, oke. Gitu. Oh, oke. Berdesakan dong, Pak, saat itu. Iya, Bapak bisa. Seharusnya Pertamina memiliki sistem pengamanan standar internasional. Jika hal tersebut dimiliki oleh Pertamina, semestinya kebakaran tidak terjadi hingga 2 kali. Fahmi juga mengatakan kontribusi depo Pertamina Pelumpang memiliki kontribusi besar terhadap BBM nasional. Tercatat depo Pertamina Pelumpang memasok sekira 20% untuk BBM nasional, sehingga dirinya khawatir dengan kejadian kebakaran pada Jumat malam yang mengakibatkan pasokan akan tersendat. Diketahui sebelumnya kebakaran serupa pernah terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada 18 Januari 2009 silam. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat. Berbagai spekulasi bermunculan pada peristiwa kebakaran depo Pelumpang tahun 2009 silam, mulai dari sabotase hingga ulah teroris. Terlebih pada saat itu muncul isu terkait pergantian Dirut Pertamina Ari Sumarno oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, muncul kesimpulan bahwa kebakaran disebabkan oleh faktor teknis. Akibat kebakaran tersebut dilaporkan seorang petugas di depo Pelumpang tewas.
Bakaran di Benlai, bakaran. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 mengakibatkan korban jiwa hingga kerugian besar bagi warga sekitar. Hal itu dikarenakan objek vital nasional berdekatan dengan pemukiman warga. Padahal seharusnya ada jarak ideal antara pemukiman dengan objek vital nasional demi keamanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan depo Pertamina dengan pemukiman warga memiliki jarak yang kurang ideal. Bahkan banyak rumah warga yang terbilang sangat dekat dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Pihaknya pun mengatakan seharusnya ada jarak antara rumah warga dengan objek vital. Hal itu dilakukan demi menjaga keamanan dan terhindar dari risiko yang bisa terjadi. Listio Sigit pun mencontohkan kasus kebakaran depo di Pelumpang yang kini menewaskan 19 orang dan banyak korban luka-luka. Kemudian ia pun mengakui bahwa lokasi depo Pelumpang sangatlah strategis, namun sayangnya lokasi itu justru sangat menempel dengan pemukiman. Oleh sebab itu Listio Sigit mengatakan perlunya asesmen yang disosialisasikan. Pihaknya pun berharap ada kesepakatan terkait pengaturan lokasi tempat tinggal dengan objek vital. Ya tentunya tim sedang bekerja, jadi untuk mendalami tentunya kita akan menanyakan kepada saksi-saksi yang diperlukan, apakah itu dari masyarakat, apakah itu dari depo, ahli dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesimpulan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Pak, tadi kan sudah dimintai keterangan. Dan kan ini belum selesai. Di rumah warga Pak yang kerusakan bagaimana Pak? Secara khusus akan dijelaskan oleh Pak Wapres barangkali ya, karena beliau akan hadir. Dari kami tentunya langkah kepolisian dan langkah teman-teman dari TNI pasca terjadinya kebakaran, penanganan terhadap korban-korban, kemudian bagaimana pengungsiannya, kemudian bagaimana untuk kebutuhan istirahat, makan, dan kemudian pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi untuk menyimpulkan apakah itu terjadi kebakaran yang disengaja atau hal lain, atau teman-teman yang nanti tentunya akan menjadi kesimpulan kita setelah kita melakukan pemeriksaan. Masih ada warga yang dinyatakan hilang, Ya. berapa itu jumlahnya? Tadi dilaporkan masih ada 3 yang dilaporkan di pos, dan saat ini kita masih menunggu pendalaman lebih lanjut. Sementara untuk yang ada di Keramat Jati kurang lebih ada 15, saat ini sedang dilakukan kegiatan postmortem. Itu yang termasuk yang meninggal di Koja, yang 15 itu? Di beberapa titik ya. Kebakaran yang melanda depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam bukan pertama kalinya. Depo tersebut sudah pernah mengalami kebakaran hebat pada Januari tahun 2009 silam. Atas insiden itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar depo Pertamina Pelumpang direlokasi jauh dari pemukiman warga. Hal itu disampaikan Ma'ruf saat meninjau permukiman di Jalan Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara yang ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia menyarankan agar depo Pelumpang direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Setelah depo dipindahkan, Ma'ruf kemudian meminta permukiman yang berada di sekitar depo Pertamina Pelumpang bisa ditata. Hal itu dilakukan supaya permukiman itu lebih teratur, aman dan memenuhi persyaratan suatu daerah yang ada di ibu kota. Tak hanya pada depo Pertamina Pelumpang, Ma'ruf berharap seluruh depo atau kilang yang ada di dekat permukiman agar direlokasi. Sebab diketahui ratusan rumah ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Rumah yang terkena kobaran api memang yang berbatasan langsung dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Dalam kesempatan itu pula, Ma'ruf pun memastikan seluruh korban kebakaran akan ditanggung oleh Pertamina, mulai dari uang santunan bagi keluarga tewas, kemudian biaya perawatan korban luka, sampai kebutuhan logistik para korban yang ada di pengungsian.
Wakil Presiden Maruf Amin menyentil warga yang terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023. Sentilan tersebut dikarenakan banyak warga yang tidak patuh saat pemerintah hendak melakukan penataan pemukiman di Koja, Jakarta Utara. Terlebih kebakaran depo Pertamina Pelumpang pernah terjadi sebelumnya pada 18 Januari 2009 silam. Hal tersebut disampaikan Maruf Amin saat berbincang dengan pengungsi pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia mengatakan insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini bukan pertama kali terjadi. Pasalnya pada tahun 2009 kebakaran serupa pernah terjadi di lokasi yang sama dengan kerugian sekira mencapai 17 miliar rupiah. Sehingga Maruf Amin mengatakan pemerintah akan menata pemukiman di kawasan tersebut. Hal itu dilakukan agar masyarakat aman dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, Maruf Amin memperingatkan masyarakat agar menuruti peraturan pemerintah saat penataan itu dilakukan. Senada dengan Maruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyinggung soal penataan ulang tersebut. Pasalnya, menurut Erick Thohir, jarak antara depo Pertamina Pelumpang dengan pemukiman warga tidak ideal. Jarak yang dianggap kurang aman ini akan berisiko seperti halnya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Sehingga Erick Thohir akan melakukan penataan ulang di semua objek vital nasional yang dikelola oleh BUMN. Kemudian pihaknya juga menghimbau agar masyarakat tidak tinggal berdekatan dengan objek vital. Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Ya, saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Ini saya kira begitu Pak ya. Dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota. Itu saya kira barangkali sementara yang dapat kami sampaikan. Jadi memang sejak awal kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Ya, saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk. Yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan itu pun buffer antara titik keamanan dan tentu titik daripada masyarakat itu masih terlalu dekat. Media asing turut menyorot kebakaran di depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023. Terlebih kebakaran ini mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan korban luka-luka. Lantas inilah sejumlah informasi yang diberitakan oleh beberapa media asing. Sejauh ini terdapat 3 media asing yang ikut memberitakan kebakaran depo Pertamina Pelumpang. 3 media tersebut ialah Reuters, ABC News, dan Bloomberg. Reuters menuliskan berita mereka dengan judul kebakaran di stasiun penyimpanan bahan bakar Pertamina di Indonesia yang menewaskan 17 orang. Media tersebut juga menyertakan detik-detik warga yang menyelamatkan diri sesaat si jago merah meluas. Kemudian ABC News memberitakan ribuan warga yang harus dievakuasi. Bahkan ABC News turut menyoroti depo Pertamina Pelumpang yang berjarak dekat dengan pemukiman warga setempat. Sementara Bloomberg lebih menyoroti tindakan pemerintah Indonesia selesai insiden kebakaran besar tersebut. Media asal Inggris itu memberitakan pemerintah Indonesia yang langsung melakukan penyelidikan. Bahkan media tersebut turut menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengusutan penyebab kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Diketahui sebelumnya api pertama kali dilaporkan muncul pada pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Api tersebut berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak di area depo. Disebutkan pipa yang dialiri oleh BBM tersebut meledak karena sambaran petir. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi atau Kasih Ops Damkar Jakarta Utara yakni Abdul Wahid. Meski begitu, pihak yang berwajib akan menyelidiki terkait penyebab sebenarnya kebakaran tersebut. Bakaran di Benlai, bakaran. Sejumlah warga menceritakan detik-detik sebelum terjadinya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Warga di sekitar lokasi mengaku sebelum mendengar ledakan hebat, mereka mencium aroma bocoran bensin yang menyengat.
Bahkan karena aroma tersebut membuat beberapa warga merasa mual dan ada yang sampai pingsan. Kesaksian itu berasal dari Ketua RW 12 Kampung Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara bernama Abdus. Abdus mengatakan 2 RW di sekitar lokasi dipenuhi dengan hawa BBM atau aroma bensin yang sangat menyengat. Ia juga merasa hawa panas di sekitar lokasi tersebut. Akibat hal itu membuat warga ada yang muntah bahkan sampai pingsan. Melihat hal itu, pihaknya pun segera mengevakuasi warga yang mual dan pingsan untuk menjauh dari kawasan depo Pertamina Pelumpang. Bahkan Abdus mengatakan ada 7 orang warga yang pingsan di tengah jalan sebelum dentuman terjadi. Abdus menyebut setelah bau menyengat itu menyeruak di sekitar lokasi, secara tiba-tiba dentuman pun terjadi. Warga yang masih melakukan evakuasi pun semakin panik dan berusaha menyelamatkan diri dari pusat kobaran api. Mardongan, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK, setempat juga mengisahkan hal yang sama. Menurutnya, kejadian itu bermula ketika sejumlah warga mulai mencium aroma semacam bocoran bensin. Atas kejadian ini, Polri pun melakukan penyelidikan untuk mengusut penyebab peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya bakal memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak PT Pertamina terkait insiden tersebut. Waktu setengah jam, kami masih sempat mengevakuasi warga dari sana untuk dievakuasi menjauhi titik bau itu. Asli bau sekali itu, Pak. Kemudian jam 8 malam terjadi dentuman keras. Dentuman keluar dari arah sana, terus dampaknya ke sana. Karena mungkin hawa itu yang bawa api. Oh. Itu makanya kan ini kena tuh. Padahal kan dentumannya di sana. Tapi kan ke sana tuh juga. Udah merembet suara. Iya. Yang gas gitu. Iya. Bukan gas. Bau BBM. Bau BBM itu. Oh, aroma BBM. Aroma BBM minyak berarti ya, Pak. Iya. Ya, entah nggak tahu lah itu minyak berarti, apa. Pak, maaf Pak, mohon maaf. Berarti kalau seperti itu kondisinya awal mulanya berarti ada bau dulu ya, Pak? Bau Sangat menyengat. Seperti ada kebocoran. Nah, entah itu kebocoran atau itu keluber kami nggak paham. Selang berapa lama Pak antara bau jadinya? Setengah jam. Tapi saat bau itu belum ada tanda api, Pak? Belum. Saat bau itu tidak ada api, tapi kami masih sempat pengurus ini mengevakuasi warga dan woro-woro di masjid dan musola. Langsung kita woro-woro warganya untuk segera menjauh. Oh, oke. Gitu. Oh, oke. Berdesakan dong Pak saat itu. Ya, Bapak bisa lihat. Ini nonton aja begini desak-desakan, apalagi kondisi tadi malam itu. Gitu. Bisa lewat. Berarti ada penyebab banyaknya korban itu sebenarnya karena mereka desak-desakan. Ini apa Mas? Bukan. Saat proses evakuasi itu mungkin ada yang sakit Iya. anak gitu ya. Ini kan begini. Ya, jadi gini Pak. Tadi malam itu gimana ya? Di dalam satu ruangan itu hawa, kemudian ada letupan. Satu ruangan itu penuh dengan api, tapi tidak terbakar, gitu loh Pak. Hawa panas. Panas itu gitu loh. Nah kemudian di jalan yang kita pijak sekarang ini, tadi malam itu yang saya evakuasi bersama anak-anak Karang Taruna, anak remaja sama RW 1 juga, itu sekitar 7 orang yang berdimpangan di sini yang luka bakar. Itu terbakar karena hawa. Meskipun nggak ada apinya Pak waktu itu, apa gimana? Langsung warga tuh tengah ini ada sekitar 7-8 orang itu yang luka bakar itu. Yang Itu di sini tuh. Itu yang evakuasi pertama itu dari sini. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menyebabkan 15 warga sekitar meregang nyawa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan ke-15 korban tersebut ditemukan dalam kondisi hangus. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan identifikasi terhadap korban meninggal itu. Hal itu disampaikan oleh Listio Sigit saat mendatangi lokasi kebakaran itu di Kampung Tanah Merah Bawah, Pelumpang, Jakarta Utara pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 15 korban jiwa itu. Sebab belasan korban itu ditemukan dalam kondisi hangus sehingga sudah sulit untuk dikenali. Listio mengatakan saat ini tim DVI Polri sedang melakukan proses pencocokan DNA. Mereka juga melakukan odontologi atau pembuktian gigi untuk mengenal korban meninggal tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan belasan korban itu kini sudah diserahkan ke tim DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Diketahui sebelumnya bahwa depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara dilalap si jago merah pada Jumat 3 Maret 2023 malam.
Dari informasi yang diterima pemadam kebakaran, peristiwa itu terjadi sekira pukul 20 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Adapun objek yang terbakar berawal dari pipa bensin Pertamina yang diduga akibat sambaran petir. Dapatkan laporan bahwa sampai saat ini ada 15 orang yang meninggal, yang saat ini sedang dilakukan pendalaman karena memang kondisi lukanya hangus ya. Warga yang bernama Soka, 54 tahun, turut menceritakan kesaksiannya saat depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara dilalap si jago merah pada Jumat 3 Maret 2023. Menurutnya, saat kejadian berlangsung, banyak korban berjatuhan hingga terkapar di lokasi. Dilansir dari Kompas.com, Soka mengatakan, saat melihat sejumlah korban terkapar, ia langsung berinisiatif masuk ke rumah dan mencari anak istrinya. Akan tetapi keluarganya itu sudah menyelamatkan diri. Lantas Soka pun segera menuju ke RSUD Koja untuk menjenguk kerabatnya yang menjadi korban kebakaran. Lanjut, Soka menyatakan saat insiden kebakaran berlangsung, sempat terjadi ledakan besar. Mendengar ledakan tersebut, Soka langsung berlari ke tempat yang lebih aman. Menurut Soka, rumahnya yang berlokasi di dekat depo Pertamina tersebut masih dalam keadaan utuh saat jago merah berkobar. Seperti diketahui, akibat kebakaran depo Pertamina yang terjadi sekira pukul 20 lebih 11 waktu Indonesia Barat itu, sejumlah 17 korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 49 korban dinyatakan mengalami luka berat dan 2 lainnya luka sedang. Data tersebut diperbarui pada Sabtu 4 Maret 2023 sekira pukul 1:15 waktu Indonesia Barat. Adapun kebakaran diduga terjadi usai pipa BBM di kawasan depo meledak. Atas insiden kebakaran tersebut, sebanyak 52 unit mobil pompa dan 260 personel pemadam kebakaran dikerahkan. Hingga akhirnya pada Sabtu 4 Maret 2023, sekira pukul 2 dini hari api berhasil dipadamkan. Muhammad Junaidi, 50 tahun, rela menunggu keponakannya yang tak kunjung ditemukan usai terjadi kebakaran di depo Pertamina pada Jumat 3 Maret. Sembari mengais sisa bangunan milik sang keponakan Hanifah 40 tahun, Junaidi tak khawatir tertimpa puing-puing bangunan. Seperti diketahui, semenjak mendengar kabar insiden kebakaran yang melanda kawasan Hanifah pada Jumat 3 Maret 2023, Junaidi mengaku khawatir. Atas hal itu, Junaidi langsung bergegas mendatangi kediaman sang keponakan. Dilansir dari wartakotalive.com, Junaidi akan menunggu di lokasi kebakaran tersebut sampai keponakannya ditemukan. Hal tersebut dilakukannya untuk sekedar memastikan kabar keselamatan Hanifah. Usai lamanya menunggu sampai Sabtu 4 Maret 2023, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, Junaidi mendapatkan kabar tentang Hanifah. Yakni Hanifah dikabarkan tengah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Imbas kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara, belasan korban dinyatakan tewas. Lalu sekira 50 korban mengalami luka bakar dan tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Berarti Pak, ini ada 2 orang Pak ya, yang satu udah ketemu dan yang satu ada belum. Rumah sakitnya, anaknya ada di rumah sakit Kramat Jati. Yang satu belum ketemu ibunya. Ibunya. Iya, sampai sekarang. Saya udah lacak-lacak dari sampai rumah sakit Mulyasari sampai rumah sakit Firdaus, nggak ada. Izin Pak, boleh disebutkan namanya Pak? Hah? Nama dari ibunya sendiri? Ibu siapa? Hanifah. Hanifah. Iya. Oke. Ibu Hanifah. Kalau anaknya Pak? Anaknya Fahrul. Fahrul. Ada di rumah sakit, tadi udah ada info dari saudara saya. Ini Fahrul ada di rumah sakit Kramat Jati nih, dia bilang. Meluncur nih bapaknya nih sekarang nih. Imbas insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menyisakan kisah yang memilukan bagi warga sekitar. Satu di antaranya adalah lansia bernama Iriana 60 tahun yang meninggal dunia di kamar mandi dalam keadaan gosong. Bahkan seluruh harta kekayaan milik Iriana pun ikut raib terbakar, termasuk uang 120 juta rupiah miliknya yang akan digunakan untuk manasik haji. Iriana meninggal dunia karena cor-coran di lantai 2 rumahnya ambruk dan membuat wanita lansia itu tak bisa menyelamatkan diri. Hal ini dikabarkan oleh anak Iriana bernama Sulistiawati saat mendatangi Rumah Sakit Polri menunggu pemeriksaan jasad sang ibunda pada Sabtu 4 Maret 2023. Sulistiawati mengatakan bahwa tahun ini ibunya bakal berangkat ke Tanah Suci karena telah mendapatkan jadwal keberangkatan.
Bahkan sebenarnya sang ibu seharusnya sudah berangkat haji sejak tahun 2020, tapi tertunda karena pandemi. Sulistiawati mengatakan bahwa sejak beberapa tahun terakhir ibunya selalu mengumpulkan uang di celengan dalam kaleng. Ia menyebut ibunya berhasil mengumpulkan uang sekira 120 juta rupiah untuk ongkos naik haji ke Mekah. Namun sayangnya takdir berkata lain, Iriana meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan di kamar mandi. Bahkan uang yang telah dikumpulkan Iriana ikut terbakar padahal ditaruh dalam kaleng. Meski begitu masih ada beberapa harta benda yang dapat diselamatkan berupa perhiasan. Sulistiawati menyebut perhiasan tersebut nantinya akan dijual. Barang nggak bisa diselamatin, Pak. Imbas kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 kemarin, dikabarkan warga menuntut beberapa hal ini. Menurut Ketua RW 12 Kampung Tanah Merah Bawah, Koja, Jakarta Utara, yakni Abdus, warganya turut meminta pihak Pertamina untuk memperhatikan kondisi warga yang mengungsi. Selain meminta untuk diperhatikan di pengungsian, warga juga meminta pihak Pertamina memberikan bantuan. Dilansir dari wartakutalive.com, adapun bantuan yang dimintanya yakni berupa makanan dan pakaian yang layak pakai. Kemudian Abdus juga meminta Pertamina turut memberikan santunan kepada ahli waris dari korban yang meninggal akibat kebakaran tersebut. Selanjutnya warga meminta Pertamina untuk bertanggung jawab kepada korban yang mengalami luka-luka. Lalu pihaknya mengharapkan Pertamina juga bertanggung jawab terkait kerusakan bangunan yang dialami warga. Seperti diketahui, RT 12 RW 9 sekira 70 bangunan rusak. Adapun tuntutan yang terakhir, yakni Ketua RW 12 tersebut mendesak Pertamina untuk melakukan evaluasi perihal keamanan depo Pertamina Pelumpang di tengah pemukiman warga. Hal tersebut dimintanya kepada pihak Pertamina lantaran kebakaran telah menelan banyak korban. Rumah Sakit Polri R. Said Sukanto Kramat Jati telah memberikan solusi agar para warga tidak bingung jika kehilangan keluarganya. Yakni Rumah Sakit Polri menyiapkan posko untuk mempermudah proses identifikasi korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina yang terjadi pada Jumat 3 Maret 2023. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Pusat Kedokteran Polri Irjen Asep Hendra Diana menyatakan siap membantu warga yang kehilangan anggota keluarganya akibat insiden tersebut. Selain menyediakan posko untuk mengidentifikasi korban meninggal, Rumah Sakit Polri tersebut juga siap membantu memberikan pertolongan dan pengobatan bagi korban yang mengalami luka. Adapun posko yang disiapkan ialah posko antemortem dan posko mortem. Terkait dengan adanya posko tersebut, diketahui Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Sabtu 4 Maret 2023 pagi masih nampak sepi. Lanjut, Asep menyatakan Rumah Sakit Polri tengah mempersiapkan konferensi pers terkait identifikasi sejumlah jenazah. Sementara menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, proses identifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan sampel dari pihak keluarga dengan jasad. Seperti diketahui, kebakaran tersebut diduga berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak atau BBM di area depo. Menurut Kepala Seksi Ops Damkar Jakarta Utara, yakni Abdul Wahid, pipa BBM meledak lantaran tersambar petir. Atas kejadian tersebut, sejumlah korban tewas sekira berjumlah 17 jiwa. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang juga pernah terjadi pada 18 Januari 2009 sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kini kebakaran dengan memakan korban jiwa dan kerugian besar kembali terjadi di lokasi yang sama pada Jumat 3 Maret 2023. Oleh sebab itu pengamat mempertanyakan standar keamanan Pertamina. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmi Radi. Insiden yang terulang itu dianggapnya sebagai standar keamanan yang tidak dimiliki oleh Pertamina.
Fahmi mengatakan Pertamina kurang serius menjaga aset strategisnya. Seharusnya Pertamina memiliki sistem pengamanan standar internasional. Jika hal tersebut dimiliki oleh Pertamina, semestinya kebakaran tidak terjadi hingga 2 kali. Fahmi juga mengatakan kontribusi depo Pertamina Pelumpang memiliki kontribusi besar terhadap BBM nasional. Tercatat depo Pertamina Pelumpang memasok sekira 20% untuk BBM nasional, sehingga dirinya khawatir dengan kejadian kebakaran pada Jumat malam yang mengakibatkan pasokan akan tersendat. Diketahui sebelumnya kebakaran serupa pernah terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada 18 Januari 2009 silam. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Berbagai spekulasi bermunculan pada peristiwa kebakaran depo Pelumpang tahun 2009 silam, mulai dari sabotase hingga ulah teroris. Terlebih pada saat itu muncul isu terkait pergantian Dirut Pertamina Ari Sumarno oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, muncul kesimpulan bahwa kebakaran disebabkan oleh faktor teknis. Akibat kebakaran tersebut dilaporkan seorang petugas di depo Pelumpang tewas. Bakaran di Benlai, bakaran. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 mengakibatkan korban jiwa hingga kerugian besar bagi warga sekitar. Hal itu dikarenakan objek vital nasional berdekatan dengan pemukiman warga. Padahal seharusnya ada jarak ideal antara pemukiman dengan objek vital nasional demi keamanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan depo Pertamina dengan pemukiman warga memiliki jarak yang kurang ideal. Bahkan banyak rumah warga yang terbilang sangat dekat dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Pihaknya pun mengatakan seharusnya ada jarak antara rumah warga dengan objek vital. Hal itu dilakukan demi menjaga keamanan dan terhindar dari risiko yang bisa terjadi. Listio Sigit pun mencontohkan kasus kebakaran depo di Pelumpang yang kini menewaskan 19 orang dan banyak korban luka-luka. Kemudian ia pun mengakui bahwa lokasi depo Pelumpang sangatlah strategis, namun sayangnya lokasi itu justru sangat menempel dengan pemukiman. Oleh sebab itu Listio Sigit mengatakan perlunya asesmen yang disosialisasikan. Pihaknya pun berharap ada kesepakatan terkait pengaturan lokasi tempat tinggal dengan objek vital. Ya tentunya tim sedang bekerja. Jadi untuk mendalami tentunya kita akan menanyakan kepada saksi-saksi yang diperlukan. Apakah itu dari masyarakat, apakah itu dari depo, ahli dan sebagainya. Sehingga menjadi satu kesimpulan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Pak, tadi kan sudah dimintai keterangan. Dan kan ini belum Di rumah warga Pak yang kerusakan bagaimana Pak? Secara khusus akan dijelaskan oleh Pak Wapres barangkali ya, karena beliau akan hadir. Dari kami tentunya langkah kepolisian dan langkah teman-teman dari TNI pasca terjadinya kebakaran atau penanganan terhadap korban-korban, kemudian bagaimana pengungsiannya, kemudian bagaimana untuk kebutuhan istirahat, makan, dan kemudian pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi untuk menyimpulkan apakah terjadi kebakaran yang disengaja atau hal lain, atau teman-teman yang nanti tentunya akan menjadi kesimpulan kita setelah kita melakukan pemeriksaan. Masih ada warga yang dinyatakan hilang, Ya. Berapa itu jumlahnya? Tadi dilaporkan masih ada 3 yang dilaporkan di pos, dan saat ini kita masih menunggu pendalaman lebih lanjut. Sementara untuk yang ada di Keramat Jati kurang lebih ada 15. Saat ini sedang dilakukan kegiatan postmortem. Itu yang termasuk yang meninggal di Koja ya, yang 15 itu? Di beberapa titik ya. Kebakaran yang melanda depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam bukan pertama kalinya. Depo tersebut sudah pernah mengalami kebakaran hebat pada Januari tahun 2009 silam.
Atas insiden itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar depo Pertamina Pelumpang direlokasi jauh dari pemukiman warga. Hal itu disampaikan Ma'ruf saat meninjau permukiman di Jalan Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara yang ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia menyarankan agar depo Pelumpang direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Setelah depo dipindahkan, Ma'ruf kemudian meminta permukiman yang berada di sekitar depo Pertamina Pelumpang bisa ditata. Hal itu dilakukan supaya permukiman itu lebih teratur, aman dan memenuhi persyaratan suatu daerah yang ada di ibu kota. Tak hanya pada depo Pertamina Pelumpang, Ma'ruf berharap seluruh depo atau kilang yang ada di dekat permukiman agar direlokasi. Sebab diketahui ratusan rumah ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Rumah yang terkena kobaran api memang yang berbatasan langsung dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Dalam kesempatan itu pula, Ma'ruf pun memastikan seluruh korban kebakaran akan ditanggung oleh Pertamina, mulai dari uang santunan bagi keluarga tewas, kemudian biaya perawatan korban luka, sampai kebutuhan logistik para korban yang ada di pengungsian. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyentil warga yang terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023. Sentilan tersebut dikarenakan banyak warga yang tidak patuh saat pemerintah hendak melakukan penataan pemukiman di Koja, Jakarta Utara. Terlebih kebakaran depo Pertamina Pelumpang pernah terjadi sebelumnya pada 18 Januari 2009 silam. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat berbincang dengan pengungsi pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia mengatakan insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini bukan pertama kali terjadi. Pasalnya pada tahun 2009 kebakaran serupa pernah terjadi di lokasi yang sama dengan kerugian sekira mencapai 17 miliar rupiah. Sehingga Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan menata pemukiman di kawasan tersebut. Hal itu dilakukan agar masyarakat aman dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, Ma'ruf Amin memperingatkan masyarakat agar menuruti peraturan pemerintah saat penataan itu dilakukan. Senada dengan Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyinggung soal penataan ulang tersebut. Pasalnya, menurut Erick Thohir, jarak antara depo Pertamina Pelumpang dengan pemukiman warga tidak ideal. Jarak yang dianggap kurang aman ini akan berisiko seperti halnya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Sehingga Erick Thohir akan melakukan penataan ulang di semua objek vital nasional yang dikelola oleh BUMN. Kemudian pihaknya juga menghimbau agar masyarakat tidak tinggal berdekatan dengan objek vital. Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Ya, saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Ini saya kira begitu Pak ya. Dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota. Itu saya kira barangkali sementara yang dapat kami sampaikan. Jadi memang sejak awal kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Ya, saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk. Yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan itu pun buffer antara titik keamanan dan tentu titik daripada masyarakat itu masih terlalu dekat. Media asing turut menyorot kebakaran di depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023. Terlebih kebakaran ini mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan korban luka-luka. Lantas inilah sejumlah informasi yang diberitakan oleh beberapa media asing. Sejauh ini terdapat 3 media asing yang ikut memberitakan kebakaran depo Pertamina Pelumpang. 3 media tersebut ialah Reuters, ABC News, dan Bloomberg. Reuters menuliskan berita mereka dengan judul kebakaran di stasiun penyimpanan bahan bakar Pertamina di Indonesia yang menewaskan 17 orang.
Media tersebut juga menyertakan detik-detik warga yang menyelamatkan diri sesaat si jago merah meluas. Kemudian ABC News memberitakan ribuan warga yang harus dievakuasi. Bahkan ABC News turut menyoroti depo Pertamina Pelumpang yang berjarak dekat dengan pemukiman warga setempat. Sementara Bloomberg lebih menyoroti tindakan pemerintah Indonesia seusai insiden kebakaran besar tersebut. Media asal Inggris itu memberitakan pemerintah Indonesia yang langsung melakukan penyelidikan. Bahkan media tersebut turut menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengusutan penyebab kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Diketahui sebelumnya api pertama kali dilaporkan muncul pada pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Api tersebut berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak di area depo. Disebutkan pipa yang dialiri oleh BBM tersebut meledak karena sambaran petir. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi atau Kasih Ops Damkar Jakarta Utara yakni Abdul Wahid. Meski begitu, pihak yang berwajib akan menyelidiki terkait penyebab sebenarnya kebakaran tersebut. Bakaran di Benlai, bakaran. Sejumlah warga menceritakan detik-detik sebelum terjadinya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Warga di sekitar lokasi mengaku sebelum mendengar ledakan hebat, mereka mencium aroma bocoran bensin yang menyengat. Bahkan karena aroma tersebut membuat beberapa warga merasa mual dan ada yang sampai pingsan. Kesaksian itu berasal dari Ketua RW 12 Kampung Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan Koja, Jakarta Utara bernama Abdus. Abdus mengatakan 2 RW di sekitar lokasi dipenuhi dengan hawa BBM atau aroma bensin yang sangat menyengat. Ia juga merasa hawa panas di sekitar lokasi tersebut. Akibat hal itu membuat warga ada yang muntah bahkan sampai pingsan. Melihat hal itu, pihaknya pun segera mengevakuasi warga yang mual dan pingsan untuk menjauh dari kawasan depo Pertamina Pelumpang. Bahkan Abdus mengatakan ada 7 orang warga yang pingsan di tengah jalan sebelum dentuman terjadi. Abdus menyebut setelah bau menyengat itu menyeruak di sekitar lokasi, secara tiba-tiba dentuman pun terjadi. Warga yang masih melakukan evakuasi pun semakin panik dan berusaha menyelamatkan diri dari pusat kobaran api. Mardongan, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK, setempat juga mengisahkan hal yang sama. Menurutnya, kejadian itu bermula ketika sejumlah warga mulai mencium aroma semacam bocoran bensin. Atas kejadian ini, Polri pun melakukan penyelidikan untuk mengusut penyebab peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya bakal memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak PT Pertamina terkait insiden tersebut. Waktu setengah jam, kami masih sempat mengevakuasi warga dari sana untuk dievakuasi menjauhi titik bau itu. Asli bau sekali itu, Pak. Kemudian jam 8 malam terjadi dentuman keras. Dentuman keluar dari arah sana, terus dampaknya ke sana. Karena mungkin hawa itu yang bawa api. Oh. Itu makanya kan ini kena tuh. Padahal kan dentumannya di sana. Tapi kan ke sana tuh enggak. Enggak merembet ke suara. Iya. Gas gitu. Iya. Bukan gas. Bau BBM. Bau BBM itu. Oh, aroma BBM. Aroma BBM minyak itu. berarti ya, Pak. Iya. Iya, entah enggak tahu lah itu minyak berarti, apa. Pak, maaf Pak, mohon maaf. Berarti kalau seperti itu kondisinya awal mulanya berarti ada bau dulu ya, Pak? Bau sangat menyengat. Berarti seperti ada kebocoran. Nah, entah itu kebocoran atau itu keluber kami nggak paham. Selang berapa lama Pak antara bau jadinya ledak? Setengah jam. Setengah jam. Tapi saat bau itu belum ada tanda api, Pak? Belum. Saat bau itu tidak ada api, tapi kami masih sempat pengurus ini mengevakuasi warga dan woro-woro di masjid dan musola. Langsung kita woro-woro warganya untuk segera menjauh. Oh, oke. Gitu. Oh, oke. Berdesakan dong Pak saat itu. Ya, Bapak bisa lihat. Ini nonton aja begini desak-desakan, apalagi polisi tadi malam itu. Gitu. Iya. Bisa lewat. Berarti ada penyebab banyaknya korban itu sebenarnya karena mereka desak-desakan. Ini apa Mas? Bukan. Saat proses evakuasi itu mungkin ada yang sakit Iya. anak gitu ya. Ini kan kan begini. Iya, jadi gini Pak. Tadi malam itu gimana ya? Di dalam satu ruangan itu hawa, kemudian ada letupan. Satu ruangan itu penuh dengan api.
tapi tidak terbakar, gitu loh Pak. Hawa panas. Panas itu gitu loh. Nah kemudian di jalan yang kita pijak sekarang ini, tadi malam itu yang saya evakuasi bersama anak-anak Karang Taruna, anak remaja sama RW 1 juga, itu sekitar 7 orang yang bergelimpangan di sini yang luka bakar. Itu terbakar karena hawa. Meskipun nggak ada apinya Pak waktu itu, apa gimana? Itu langsung warga tuh tengah ini ada sekitar 7-8 orang gitu yang luka bakar itu. Yang tergeletak. Itu di sini tuh. Itu yang dievakuasi pertama itu dari sini. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menyebabkan 15 warga sekitar meregang nyawa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan ke-15 korban tersebut ditemukan dalam kondisi hangus. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan identifikasi terhadap korban meninggal itu. Hal itu disampaikan oleh Listio Sigit saat mendatangi lokasi kebakaran itu di Kampung Tanah Merah Bawah, Pelumpang, Jakarta Utara pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 15 korban jiwa itu. Sebab belasan korban itu ditemukan dalam kondisi hangus sehingga sudah sulit untuk dikenali. Listio mengatakan saat ini tim DVI Polri sedang melakukan proses pencocokan DNA. Mereka juga melakukan odontologi atau pembuktian gigi untuk mengenal korban meninggal tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan belasan korban itu kini sudah diserahkan ke tim DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Diketahui sebelumnya bahwa depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara dilalap si jago merah pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Dari informasi yang diterima pemadam kebakaran, peristiwa itu terjadi sekira pukul 20:16 waktu Indonesia Barat. Adapun objek yang terbakar berawal dari pipa bensin Pertamina yang diduga akibat sambaran petir. Dapatkan laporan bahwa sampai saat ini ada 15 orang yang meninggal yang saat ini sedang dilakukan pendalaman karena memang kondisi lukanya hangus ya. Warga yang bernama Soka, 54 tahun, turut menceritakan kesaksiannya saat depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara dilalap si jago merah pada Jumat 3 Maret 2023. Menurutnya, saat kejadian berlangsung, banyak korban berjatuhan hingga terkapar di lokasi. Dilansir dari Kompas.com, Soka mengatakan, saat melihat sejumlah korban terkapar, ia langsung berinisiatif masuk ke rumah dan mencari anak istrinya. Akan tetapi keluarganya itu sudah menyelamatkan diri. Lantas Soka pun segera menuju ke RSUD Koja untuk menjenguk kerabatnya yang menjadi korban kebakaran. Lanjut, Soka menyatakan saat insiden kebakaran berlangsung, sempat terjadi ledakan besar. Mendengar ledakan tersebut, Soka langsung berlari ke tempat yang lebih aman. Menurut Soka, rumahnya yang berlokasi di dekat depo Pertamina tersebut masih dalam keadaan utuh saat jago merah berkobar. Seperti diketahui, akibat kebakaran depo Pertamina yang terjadi sekira pukul 20:11 waktu Indonesia Barat itu, sejumlah 17 korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 49 korban dinyatakan mengalami luka berat dan 2 lainnya luka sedang. Data tersebut diperbarui pada Sabtu 4 Maret 2023 sekira pukul 1:15 waktu Indonesia Barat. Adapun kebakaran diduga terjadi usai pipa BBM di kawasan depo meledak. Atas insiden kebakaran tersebut, sebanyak 52 unit mobil pompa dan 260 personel pemadam kebakaran dikerahkan. Hingga akhirnya pada Sabtu 4 Maret 2023, sekira pukul 2 dini hari api berhasil dipadamkan. Muhammad Junaidi, 50 tahun, rela menunggu keponakannya yang tak kunjung ditemukan usai terjadi kebakaran di depo Pertamina pada Jumat 3 Maret. Sembari mengais sisa bangunan milik sang keponakan Hanifah 40 tahun, Junaidi tak khawatir tertimpa puing-puing bangunan. Seperti diketahui semenjak mendengar kabar insiden kebakaran yang melanda kawasan Hanifah pada Jumat 3 Maret 2023, Junaidi mengaku khawatir. Atas hal itu, Junaidi langsung bergegas mendatangi kediaman sang keponakan. Dilansir dari wartakotalive.com, Junaidi akan menunggu di lokasi kebakaran tersebut sampai keponakannya ditemukan. Hal tersebut dilakukannya untuk sekedar memastikan kabar keselamatan Hanifah. Usai lamanya menunggu sampai Sabtu 4 Maret 2023, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, Junaidi mendapatkan kabar tentang Hanifah. Yakni Hanifah dikabarkan
tengah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Imbas kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara, belasan korban dinyatakan tewas. Lalu sekira 50 korban mengalami luka bakar dan tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Berarti Pak ini ada 2 orang Pak ya, yang satu udah ketemu dan yang satu Ada di belum. rumah sakitnya, anaknya ada di rumah sakit Kramat Jati. Yang satu belum ketemu ibunya. Ibunya. Iya, sampai sekarang. Saya udah lacak-lacak dari sampai rumah sakit Mulyasari sampai rumah sakit Firdaus, nggak ada. Izin Pak, boleh disebutkan namanya Pak? Hah? Nama dari ibunya sendiri? Ibu Siapa? Hanifah. Hanifah. Iya, Oke. Ibu Hanifah. Kalau anaknya Pak? Anaknya Fahrul. Fahrul. Ada di rumah sakit, tadi udah ada info dari saudara saya. Ini Fahrul ada di rumah sakit Kramat Jati nih, dia bilang. Meluncur nih bapaknya nih sekarang nih. Imbas insiden kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menyisakan kisah yang memilukan bagi warga sekitar. Satu di antaranya adalah lansia bernama Iriana 60 tahun yang meninggal dunia di kamar mandi dalam keadaan gosong. Bahkan seluruh harta kekayaan milik Iriana pun ikut raib terbakar, termasuk uang 120 juta rupiah miliknya yang akan digunakan untuk manasik haji. Iriana meninggal dunia karena cor-coran di lantai 2 rumahnya ambruk dan membuat wanita lansia itu tak bisa menyelamatkan diri. Hal ini dikabarkan oleh anak Iriana bernama Sulistiawati saat mendatangi Rumah Sakit Polri menunggu pemeriksaan jasad sang ibunda pada Sabtu 4 Maret 2023. Sulistiawati mengatakan bahwa tahun ini ibunya bakal berangkat ke Tanah Suci karena telah mendapatkan jadwal keberangkatan. Bahkan sebenarnya sang ibu seharusnya sudah berangkat haji sejak tahun 2020, tapi tertunda karena pandemi. Sulistiawati mengatakan bahwa sejak beberapa tahun terakhir ibunya selalu mengumpulkan uang di celengan dalam kaleng. Ia menyebut ibunya berhasil mengumpulkan uang sekira 120 juta rupiah untuk ongkos naik haji ke Mekah. Namun sayangnya takdir berkata lain, Iriana meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan di kamar mandi. Bahkan uang yang telah dikumpulkan Iriana ikut terbakar padahal ditaruh dalam kaleng. Meski begitu masih ada beberapa harta benda yang dapat diselamatkan berupa perhiasan. Sulistiawati menyebut perhiasan tersebut nantinya akan dijual. Barang nggak bisa diselamatin Pak. Imbas kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 kemarin, dikabarkan warga menuntut beberapa hal ini. Menurut Ketua RW 12 Kampung Tanah Merah Bawah, Koja, Jakarta Utara, yakni Abdus, warganya turut meminta pihak Pertamina untuk memperhatikan kondisi warga yang mengungsi. Selain meminta untuk diperhatikan di pengungsian, warga juga meminta pihak Pertamina memberikan bantuan. Dilansir dari wartakutalive.com, adapun bantuan yang dimintanya yakni berupa makanan dan pakaian yang layak pakai. Kemudian Abdus juga meminta Pertamina turut memberikan santunan kepada ahli waris dari korban yang meninggal akibat kebakaran tersebut. Selanjutnya warga meminta Pertamina untuk bertanggung jawab kepada korban yang mengalami luka-luka. Lalu pihaknya mengharapkan Pertamina juga bertanggung jawab terkait kerusakan bangunan yang dialami warga. Seperti diketahui, RT 12 RW 9 sekira 70 bangunan rusak. Adapun tuntutan yang terakhir, yakni Ketua RW 12 tersebut mendesak Pertamina untuk melakukan evaluasi perihal keamanan Depo Pertamina Pelumpang di tengah pemukiman warga. Hal tersebut dimintanya kepada pihak Pertamina lantaran kebakaran telah menelan banyak korban. Rumah Sakit Polri R. Said Sukanto Kramat Jati telah memberikan solusi agar para warga tidak bingung jika kehilangan keluarganya. Yakni Rumah Sakit Polri menyiapkan posko untuk mempermudah proses identifikasi korban meninggal dunia akibat kebakaran Depo Pertamina yang terjadi pada Jumat 3 Maret 2023. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Pusat Kedokteran Polri Irjen Asep Hendra Diana menyatakan siap membantu warga yang kehilangan anggota keluarganya akibat insiden tersebut. Selain menyediakan posko untuk mengidentifikasi korban meninggal, Rumah Sakit Polri tersebut juga siap membantu memberikan pertolongan dan pengobatan bagi korban yang mengalami luka. Adapun posko yang disiapkan ialah posko antemortem dan posko mortem. Terkait dengan adanya posko tersebut, diketahui Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Sabtu 4 Maret 2023 pagi masih nampak sepi.
Lanjut, Asep menyatakan Rumah Sakit Polri tengah mempersiapkan konferensi pers terkait identifikasi sejumlah jenazah. Sementara menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, proses identifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan sampel dari pihak keluarga dengan jasad. Seperti diketahui, kebakaran tersebut diduga berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak atau BBM di area depo. Menurut Kepala Seksi Ops Damkar Jakarta Utara, yakni Abdul Wahid, pipa BBM meledak lantaran tersambar petir. Atas kejadian tersebut, sejumlah korban tewas sekira berjumlah 17 jiwa. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang juga pernah terjadi pada 18 Januari 2009 sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kini kebakaran dengan memakan korban jiwa dan kerugian besar kembali terjadi di lokasi yang sama pada Jumat 3 Maret 2023. Oleh sebab itu pengamat mempertanyakan standar keamanan Pertamina. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmi Radi. Insiden yang terulang itu dianggapnya sebagai standar keamanan yang tidak dimiliki oleh Pertamina. Fahmi mengatakan Pertamina kurang serius menjaga aset strategisnya. Seharusnya Pertamina memiliki sistem pengamanan standar internasional. Jika hal tersebut dimiliki oleh Pertamina, semestinya kebakaran tidak terjadi hingga 2 kali. Fahmi juga mengatakan kontribusi depo Pertamina Pelumpang memiliki kontribusi besar terhadap BBM nasional. Tercatat depo Pertamina Pelumpang memasok sekira 20% untuk BBM nasional, sehingga dirinya khawatir dengan kejadian kebakaran pada Jumat malam yang mengakibatkan pasokan akan tersendat. Diketahui sebelumnya kebakaran serupa pernah terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada 18 Januari 2009 silam. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Berbagai spekulasi bermunculan pada peristiwa kebakaran depo Pelumpang tahun 2009 silam, mulai dari sabotase hingga ulah teroris. Terlebih pada saat itu muncul isu terkait pergantian Dirut Pertamina Ari Sumarno oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, muncul kesimpulan bahwa kebakaran disebabkan oleh faktor teknis. Akibat kebakaran tersebut dilaporkan seorang petugas di depo Pelumpang tewas. Bakaran di Benlai, bakaran. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 mengakibatkan korban jiwa hingga kerugian besar bagi warga sekitar. Hal itu dikarenakan objek vital nasional berdekatan dengan pemukiman warga. Padahal seharusnya ada jarak ideal antara pemukiman dengan objek vital nasional demi keamanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan depo Pertamina dengan pemukiman warga memiliki jarak yang kurang ideal. Bahkan banyak rumah warga yang terbilang sangat dekat dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Pihaknya pun mengatakan seharusnya ada jarak antara rumah warga dengan objek vital. Hal itu dilakukan demi menjaga keamanan dan terhindar dari risiko yang bisa terjadi. Listio Sigit pun mencontohkan kasus kebakaran depo di Pelumpang yang kini menewaskan 19 orang dan banyak korban luka-luka. Kemudian ia pun mengakui bahwa lokasi depo Pelumpang sangatlah strategis, namun sayangnya lokasi itu justru sangat menempel dengan pemukiman. Oleh sebab itu Listio Sigit mengatakan perlunya asesmen yang disosialisasikan. Pihaknya pun berharap ada kesepakatan terkait pengaturan lokasi tempat tinggal dengan objek vital. Ya tentunya tim sedang bekerja. Jadi untuk mendalami tentunya kita akan menanyakan kepada saksi-saksi yang diperlukan. Apakah itu dari masyarakat, apakah itu dari depo, ahli dan sebagainya. Sehingga menjadi satu kesimpulan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Pak, tadi kan sudah dimintai keterangan. Dan kan ini belum Di rumah warga Pak yang kerusakan bagaimana Pak? Secara khusus akan dijelaskan oleh Pak Wapres barangkali ya, karena beliau akan hadir. Dari kami tentunya langkah kepolisian dan langkah teman-teman dari TNI pasca terjadinya kebakaran atau penanganan terhadap korban-korban, kemudian bagaimana pengungsiannya, kemudian bagaimana untuk kebutuhan istirahat, makan, dan kemudian pendalaman terkait dengan
peristiwa yang terjadi untuk menyimpulkan apakah terjadi kebakaran yang disengaja atau hal lain, atau temuan-temuan yang nanti tentunya akan menjadi kesimpulan kita setelah kita melakukan pemeriksaan. Masih ada warga yang dinyatakan hilang, Ya. Berapa itu jumlahnya? Tolong Tadi dilaporkan masih ada 3 yang dilaporkan di pos, dan saat ini kita masih menunggu pendalaman lebih lanjut. Sementara untuk yang ada di Keramat Jati kurang lebih ada 15. Saat ini sedang dilakukan kegiatan postmortem. Itu yang termasuk yang meninggal di Koja, yang 15 itu? Di beberapa titik ya. Kebakaran yang melanda depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam bukan pertama kalinya. Depo tersebut sudah pernah mengalami kebakaran hebat pada Januari tahun 2009 silam. Atas insiden itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar depo Pertamina Pelumpang direlokasi jauh dari pemukiman warga. Hal itu disampaikan Ma'ruf saat meninjau permukiman di Jalan Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara yang ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia menyarankan agar depo Pelumpang direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Setelah depo dipindahkan, Ma'ruf kemudian meminta permukiman yang berada di sekitar depo Pertamina Pelumpang bisa ditata. Hal itu dilakukan supaya permukiman itu lebih teratur, aman dan memenuhi persyaratan suatu daerah yang ada di ibu kota. Tak hanya pada depo Pertamina Pelumpang, Ma'ruf berharap seluruh depo atau kilang yang ada di dekat permukiman agar direlokasi. Sebab diketahui ratusan rumah ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Rumah yang terkena kobaran api memang yang berbatasan langsung dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Dalam kesempatan itu pula, Ma'ruf pun memastikan seluruh korban kebakaran akan ditanggung oleh Pertamina, mulai dari uang santunan bagi keluarga tewas, kemudian biaya perawatan korban luka, sampai kebutuhan logistik para korban yang ada di pengungsian. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyentil warga yang terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023. Sentilan tersebut dikarenakan banyak warga yang tidak patuh saat pemerintah hendak melakukan penataan pemukiman di Koja, Jakarta Utara. Terlebih kebakaran depo Pertamina Pelumpang pernah terjadi sebelumnya pada 18 Januari 2009 silam. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat berbincang dengan pengungsi pada Sabtu 4 Maret 2023. Yang mengatakan insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini bukan pertama kali terjadi. Pasalnya pada tahun 2009 kebakaran serupa pernah terjadi di lokasi yang sama dengan kerugian sekira mencapai 17 miliar rupiah. Sehingga Ma'ruf mengatakan pemerintah akan menata pemukiman di kawasan tersebut. Hal itu dilakukan agar masyarakat aman dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, Ma'ruf Amin memperingatkan masyarakat agar menuruti peraturan pemerintah saat penataan itu dilakukan. Senada dengan Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyinggung soal penataan ulang tersebut. Pasalnya, menurut Erick Thohir, jarak antara depo Pertamina Pelumpang dengan pemukiman warga tidak ideal. Jarak yang dianggap kurang aman ini akan kebakaran depo Pertamina Pelumpang juga pernah terjadi pada 18 Januari 2009 sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat. Kini kebakaran dengan memakan korban jiwa dan kerugian besar kembali terjadi di lokasi yang sama pada Jumat 3 Maret 2023. Oleh sebab itu pengamat mempertanyakan standar keamanan Pertamina. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmi Radi. Insiden yang terulang itu dianggapnya sebagai standar keamanan yang tidak dimiliki oleh Pertamina. Fahmi mengatakan Pertamina kurang serius menjaga aset strategis
strategisnya. Seharusnya Pertamina memiliki sistem pengamanan standar internasional. Jika hal tersebut dimiliki oleh Pertamina, semestinya kebakaran tidak terjadi hingga 2 kali. Fahmi juga mengatakan kontribusi depo Pertamina Pelumpang memiliki kontribusi besar terhadap BBM nasional. Tercatat depo Pertamina Pelumpang memasok sekira 20% untuk BBM nasional, sehingga dirinya khawatir dengan kejadian kebakaran pada Jumat malam yang mengakibatkan pasokan akan tersendat. Diketahui sebelumnya kebakaran serupa pernah terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada 18 Januari 2009 silam. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Berbagai spekulasi bermunculan pada peristiwa kebakaran depo Pelumpang tahun 2009 silam, mulai dari sabotase hingga ulah teroris. Terlebih pada saat itu muncul isu terkait pergantian Dirut Pertamina Ari Sumarno oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, muncul kesimpulan bahwa kebakaran disebabkan oleh faktor teknis. Akibat kebakaran tersebut dilaporkan seorang petugas di depo Pelumpang tewas. Bakaran di Benlai, bakaran. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 mengakibatkan korban jiwa hingga kerugian besar bagi warga sekitar. Hal itu dikarenakan objek vital nasional berdekatan dengan pemukiman warga. Padahal seharusnya ada jarak ideal antara pemukiman dengan objek vital nasional demi keamanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan depo Pertamina dengan pemukiman warga memiliki jarak yang kurang ideal. Bahkan banyak rumah warga yang terbilang sangat dekat dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Pihaknya pun mengatakan seharusnya ada jarak antara rumah warga dengan objek vital. Hal itu dilakukan demi menjaga keamanan dan terhindar dari risiko yang bisa terjadi. Listio Sigit pun mencontohkan kasus kebakaran depo di Pelumpang yang kini menewaskan 19 orang dan banyak korban luka-luka. Kemudian ia pun mengakui bahwa lokasi depo Pelumpang sangatlah strategis, namun sayangnya lokasi itu justru sangat menempel dengan pemukiman. Oleh sebab itu Listio Sigit mengatakan perlunya asesmen yang disosialisasikan. Pihaknya pun berharap ada kesepakatan terkait pengaturan lokasi tempat tinggal dengan objek vital. Ya tentunya tim sedang bekerja. Jadi untuk mendalami tentunya kita akan menanyakan kepada saksi-saksi yang diperlukan. Apakah itu dari masyarakat, apakah itu dari depo, ahli dan sebagainya. Sehingga menjadi satu kesimpulan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Pak, tadi kan sudah dimintai keterangan. Dan kan ini belum Di rumah warga Pak yang kerusakan bagaimana Pak? Secara khusus akan dijelaskan oleh Pak Wapres barangkali ya, karena beliau akan hadir. Dari kami tentunya langkah kepolisian dan langkah teman-teman dari TNI pasca terjadinya kebakaran, penanganan terhadap korban-korban, kemudian bagaimana pengungsiannya, kemudian bagaimana untuk kebutuhan istirahat, makan, dan kemudian pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi untuk menyimpulkan apakah yang terjadi kebakaran yang disengaja atau hal lain atau teman-teman yang nanti tentunya akan menjadi kesimpulan kita setelah kita melakukan pemeriksaan. Masih ada warga yang dinyatakan hilang, Ya. Berapa itu jumlahnya? Tadi dilaporkan masih ada 3 yang dilaporkan di pos, dan saat ini kita masih menunggu pendalaman lebih lanjut. Sementara untuk yang ada di Keramat Jati kurang lebih ada 15. Saat ini sedang dilakukan kegiatan postmortem. Itu yang termasuk yang meninggal di Koja, yang 15 itu? Di beberapa titik ya. Kebakaran yang melanda depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam bukan pertama kalinya. Depo tersebut sudah pernah mengalami kebakaran hebat pada Januari tahun 2009 silam. Atas insiden itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar depo Pertamina Pelumpang direlokasi jauh dari pemukiman warga. Hal itu disampaikan Ma'ruf saat meninjau permukiman di Jalan Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara yang ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Sabtu 4 Maret 2023.
Ia menyarankan agar depo pelumpang direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Setelah depo dipindahkan, Ma'ruf kemudian meminta permukiman yang berada di sekitar depo Pertamina Pelumpang bisa ditata. Hal itu dilakukan supaya permukiman itu lebih teratur, aman dan memenuhi persyaratan suatu daerah yang ada di ibu kota. Tak hanya pada depo Pertamina Pelumpang, Ma'ruf berharap seluruh depo atau kilang yang ada di dekat permukiman agar direlokasi. Sebab diketahui ratusan rumah ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Rumah yang terkena kobaran api memang yang berbatasan langsung dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Dalam kesempatan itu pula, Ma'ruf pun memastikan seluruh korban kebakaran akan ditanggung oleh Pertamina, mulai dari uang santunan bagi keluarga tewas, kemudian biaya perawatan korban luka, sampai kebutuhan logistik para korban yang ada di pengungsian. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyentil warga yang terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023. Sentilan tersebut dikarenakan banyak warga yang tidak patuh saat pemerintah hendak melakukan penataan pemukiman di Koja, Jakarta Utara. Terlebih kebakaran depo Pertamina Pelumpang pernah terjadi sebelumnya pada 18 Januari 2009 silam. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat berbincang dengan pengungsi pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia mengatakan insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini bukan pertama kali terjadi. Pasalnya pada tahun 2009 kebakaran serupa pernah terjadi di lokasi yang sama dengan kerugian sekira mencapai 17 miliar rupiah. Sehingga Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan menata pemukiman di kawasan tersebut. Hal itu dilakukan agar masyarakat aman dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, Ma'ruf Amin memperingatkan masyarakat agar menuruti peraturan pemerintah saat penataan itu dilakukan. Senada dengan Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyinggung soal penataan ulang tersebut. Pasalnya, menurut Erick Thohir, jarak antara depo Pertamina Pelumpang dengan pemukiman warga tidak ideal. Jarak yang dianggap kurang aman ini akan berisiko seperti halnya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Sehingga Erick Thohir akan melakukan penataan ulang di semua objek vital nasional yang dikelola oleh BUMN. Kemudian pihaknya juga menghimbau agar masyarakat tidak tinggal berdekatan dengan objek vital. Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Ya, saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Ini saya kira begitu Pak ya. Dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota. Itu saya kira barangkali sementara yang dapat kami sampaikan. Jadi memang sejak awal kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Ya, saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan itu pun buffer antara titik keamanan dan tentu titik daripada masyarakat itu masih terlalu dekat. Media asing turut menyorot kebakaran di depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023. Terlebih kebakaran ini mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan korban luka-luka. Lantas inilah sejumlah informasi yang diberitakan oleh beberapa media asing. Sejauh ini terdapat 3 media asing yang ikut memberitakan kebakaran depo Pertamina Pelumpang. 3 media tersebut ialah Reuters, ABC News, dan Bloomberg. Reuters menuliskan berita mereka dengan judul kebakaran di stasiun penyimpanan bahan bakar Pertamina di Indonesia yang menewaskan 17 orang. Media tersebut juga menyertakan detik-detik warga yang menyelamatkan diri sesaat si jago merah meluas. Kemudian ABC News memberitakan ribuan warga yang harus dievakuasi. Bahkan ABC News turut menyoroti depo Pertamina Pelumpang yang berjarak dekat dengan pemukiman warga setempat. Sementara Bloomberg lebih menyoroti tindakan pemerintah Indonesia selesai insiden kebakaran besar tersebut. Media asal Inggris itu memberitakan pemerintah Indonesia yang langsung melakukan penyelidikan. Bahkan media tersebut
tersebut turut menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengusutan penyebab kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Diketahui sebelumnya api pertama kali dilaporkan muncul pada pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Api tersebut berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak di area depo. Disebutkan pipa yang dialiri oleh BBM tersebut meledak karena sambaran petir. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi atau Kasih Ops Damkar Jakarta Utara yakni Abdul Wahid. Meski begitu, pihak yang berwajib akan menyelidiki terkait penyebab sebenarnya kebakaran tersebut. Bakaran di Benlai, bakaran. Sejumlah warga menceritakan detik-detik sebelum terjadinya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Warga di sekitar lokasi mengaku sebelum mendengar ledakan hebat, mereka mencium aroma bocoran bensin yang menyengat. Bahkan karena aroma tersebut membuat beberapa warga merasa mual dan ada yang sampai pingsan. Kesaksian itu berasal dari Ketua RW 12 Kampung Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan Koja, Jakarta Utara bernama Abdus. Abdus mengatakan 2 RW di sekitar lokasi dipenuhi dengan hawa BBM atau aroma bensin yang sangat menyengat. Ia juga merasa hawa panas di sekitar lokasi tersebut. Akibat hal itu membuat warga ada yang muntah bahkan sampai pingsan. Melihat hal itu, pihaknya pun segera mengevakuasi warga yang mual dan pingsan untuk menjauh dari kawasan depo Pertamina Pelumpang. Bahkan Abdus mengatakan ada 7 orang warga yang pingsan di tengah jalan sebelum dentuman terjadi. Abdus menyebut setelah bau menyengat itu menyeruak di sekitar lokasi, secara tiba-tiba dentuman pun terjadi. Warga yang masih melakukan evakuasi pun semakin panik dan berusaha menyelamatkan diri dari pusat kobaran api. Mardongan, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK, setempat juga mengisahkan hal yang sama. Menurutnya, kejadian itu bermula ketika sejumlah warga mulai mencium aroma semacam bocoran bensin. Atas kejadian ini, Polri pun melakukan penyelidikan untuk mengusut penyebab peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya bakal memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak PT Pertamina terkait insiden tersebut. Waktu setengah jam, kami masih sempat mengevakuasi warga dari sana untuk dievakuasi menjauhi titik bau itu. Asli bau sekali itu, Pak. Kemudian jam 8 malam terjadi dentuman keras. Dentuman keluar dari arah sana, terus dampaknya ke sana. Karena mungkin hawa itu yang bawa api. Oh. Itu makanya kan ini kena tuh. Padahal kan dentumannya di sana. Tapi kan ke sana tuh enggak. Udah merembet ke iya. Gas itu. Iya. Bukan gas. Bau BBM. Bau BBM itu. Oh, aroma BBM. Aroma BBM minyak itu. berarti ya, Pak. Iya. Iya, entah enggak tahu lah itu minyak berarti, apa. Pak, maaf Pak, mohon maaf. Berarti kalau seperti itu kondisinya awal mulanya berarti ada bau dulu ya, Pak? Bau sangat menyengat. Berarti seperti ada kebocoran. Nah, entah itu kebocoran atau itu keluber kami nggak paham. Selang berapa lama Pak antara bau Setengah jam. Setengah jam. Tapi saat bau itu belum ada tanda api, Pak? Belum. Saat bau itu tidak ada api, tapi kami masih sempat pengurus ini mengevakuasi warga dan woro-woro di masjid dan musola. Langsung kita woro-woro warga ini untuk segera menjauh. Oh, oke. Gitu. Oh, oke. Berdesakan dong, Pak, saat itu. Iya, Bapak bisa. Seharusnya Pertamina memiliki sistem pengamanan standar internasional. Jika hal tersebut dimiliki oleh Pertamina, semestinya kebakaran tidak terjadi hingga 2 kali. Fahmi juga mengatakan kontribusi depo Pertamina Pelumpang memiliki kontribusi besar terhadap BBM nasional. Tercatat depo Pertamina Pelumpang memasok sekira 20% untuk BBM nasional, sehingga dirinya khawatir dengan kejadian kebakaran pada Jumat malam yang mengakibatkan pasokan akan tersendat. Diketahui sebelumnya kebakaran serupa pernah terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada 18 Januari 2009 silam. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat. Berbagai spekulasi bermunculan pada peristiwa kebakaran depo Pelumpang tahun 2009 silam, mulai dari sabotase hingga ulah teroris. Terlebih pada saat itu muncul isu terkait pergantian Dirut Pertamina Ari Sumarno oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, muncul kesimpulan bahwa kebakaran disebabkan oleh faktor teknis. Akibat kebakaran tersebut dilaporkan seorang petugas di depo Pelumpang tewas.
Bakaran di Benlai, bakaran. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 mengakibatkan korban jiwa hingga kerugian besar bagi warga sekitar. Hal itu dikarenakan objek vital nasional berdekatan dengan pemukiman warga. Padahal seharusnya ada jarak ideal antara pemukiman dengan objek vital nasional demi keamanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan depo Pertamina dengan pemukiman warga memiliki jarak yang kurang ideal. Bahkan banyak rumah warga yang terbilang sangat dekat dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Pihaknya pun mengatakan seharusnya ada jarak antara rumah warga dengan objek vital. Hal itu dilakukan demi menjaga keamanan dan terhindar dari risiko yang bisa terjadi. Listio Sigit pun mencontohkan kasus kebakaran depo di Pelumpang yang kini menewaskan 19 orang dan banyak korban luka-luka. Kemudian ia pun mengakui bahwa lokasi depo Pelumpang sangatlah strategis, namun sayangnya lokasi itu justru sangat menempel dengan pemukiman. Oleh sebab itu Listio Sigit mengatakan perlunya asesmen yang disosialisasikan. Pihaknya pun berharap ada kesepakatan terkait pengaturan lokasi tempat tinggal dengan objek vital. Ya tentunya tim sedang bekerja. Jadi untuk mendalami tentunya kita akan menanyakan kepada saksi-saksi yang diperlukan. Apakah itu dari masyarakat, apakah itu dari depo, ahli dan sebagainya. Sehingga menjadi satu kesimpulan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Pak, tadi kan sudah dimintai keterangan. Dan kan ini belum Di rumah warga Pak yang kerusakan bagaimana Pak? Secara khusus akan dijelaskan oleh Pak Wapres barangkali ya, karena beliau akan hadir. Dari kami tentunya langkah kepolisian dan langkah teman-teman dari TNI pasca terjadinya kebakaran, penanganan terhadap korban-korban, kemudian bagaimana pengungsiannya, kemudian bagaimana untuk kebutuhan istirahat, makan, dan kemudian pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi untuk menyimpulkan apakah terjadi kebakaran yang disengaja atau hal lain atau temuan-temuan yang nanti tentunya akan menjadi kesimpulan kita setelah kita melakukan pemeriksaan. Masih ada warga yang dinyatakan hilang. Ya. Berapa itu jumlahnya? Tadi dilaporkan masih ada 3 yang dilaporkan di pos dan saat ini kita masih menunggu pendalaman lebih lanjut. Sementara untuk yang ada di Keramat Jati kurang lebih ada 15. Nanti ini sedang dilakukan kegiatan postmortem. Itu yang termasuk yang meninggal di Koja ya, yang 15 itu? Di beberapa titik ya. Kebakaran yang melanda depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam bukan pertama kalinya. Depo tersebut sudah pernah mengalami kebakaran hebat pada Januari tahun 2009 silam. Atas insiden itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar depo Pertamina Pelumpang direlokasi jauh dari pemukiman warga. Hal itu disampaikan Ma'ruf saat meninjau permukiman di Jalan Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara yang ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia menyarankan agar depo Pelumpang direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Setelah depo dipindahkan, Ma'ruf kemudian meminta permukiman yang berada di sekitar depo Pertamina Pelumpang bisa ditata. Hal itu dilakukan supaya permukiman itu lebih teratur, aman dan memenuhi persyaratan suatu daerah yang ada di ibu kota. Tak hanya pada depo Pertamina Pelumpang, Ma'ruf berharap seluruh depo atau kilang yang ada di dekat permukiman agar direlokasi. Sebab diketahui ratusan rumah ludes terbakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Rumah yang terkena kobaran api memang yang berbatasan langsung dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Dalam kesempatan itu pula, Ma'ruf pun memastikan seluruh korban kebakaran akan ditanggung oleh Pertamina, mulai dari uang santunan bagi keluarga tewas, kemudian biaya perawatan korban luka, sampai kebutuhan logistik para korban yang ada di pengungsian.
Wakil Presiden Maruf Amin menyentil warga yang terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023. Sentilan tersebut dikarenakan banyak warga yang tidak patuh saat pemerintah hendak melakukan penataan pemukiman di Koja, Jakarta Utara. Terlebih kebakaran depo Pertamina Pelumpang pernah terjadi sebelumnya pada 18 Januari 2009 silam. Hal tersebut disampaikan Maruf Amin saat berbincang dengan pengungsi pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia mengatakan insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini bukan pertama kali terjadi. Pasalnya pada tahun 2009 kebakaran serupa pernah terjadi di lokasi yang sama dengan kerugian sekira mencapai 17 miliar rupiah. Sehingga Maruf Amin mengatakan pemerintah akan menata pemukiman di kawasan tersebut. Hal itu dilakukan agar masyarakat aman dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, Maruf Amin memperingatkan masyarakat agar menuruti peraturan pemerintah saat penataan itu dilakukan. Senada dengan Maruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyinggung soal penataan ulang tersebut. Pasalnya, menurut Erick Thohir, jarak antara depo Pertamina Pelumpang dengan pemukiman warga tidak ideal. Jarak yang dianggap kurang aman ini akan berisiko seperti halnya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Sehingga Erick Thohir akan melakukan penataan ulang di semua objek vital nasional yang dikelola oleh BUMN. Kemudian pihaknya juga menghimbau agar masyarakat tidak tinggal berdekatan dengan objek vital. Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Ya, saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Ini saya kira begitu Pak ya. Dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota. Itu saya kira barangkali sementara yang dapat kami sampaikan. Jadi memang sejak awal kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Ya, saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan itu pun buffer antara titik keamanan dan tentu titik daripada masyarakat itu masih terlalu dekat. Media asing turut menyorot kebakaran di depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023. Terlebih kebakaran ini mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan korban luka-luka. Lantas inilah sejumlah informasi yang diberitakan oleh beberapa media asing. Sejauh ini terdapat 3 media asing yang ikut memberitakan kebakaran depo Pertamina Pelumpang. 3 media tersebut ialah Reuters, ABC News, dan Bloomberg. Reuters menuliskan berita mereka dengan judul kebakaran di stasiun penyimpanan bahan bakar Pertamina di Indonesia yang menewaskan 17 orang. Media tersebut juga menyertakan detik-detik warga yang menyelamatkan diri sesaat si jago merah meluas. Kemudian ABC News memberitakan ribuan warga yang harus dievakuasi. Bahkan ABC News turut menyoroti depo Pertamina Pelumpang yang berjarak dekat dengan pemukiman warga setempat. Sementara Bloomberg lebih menyoroti tindakan pemerintah Indonesia seusai insiden kebakaran besar tersebut. Media asal Inggris itu memberitakan pemerintah Indonesia yang langsung melakukan penyelidikan. Bahkan media tersebut turut menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengusutan penyebab kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Diketahui sebelumnya api pertama kali dilaporkan muncul pada pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Api tersebut berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak di area depo. Disebutkan pipa yang dialiri oleh BBM tersebut meledak karena sambaran petir. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi atau Kasih Ops Damkar Jakarta Utara yakni Abdul Wahid. Meski begitu, pihak yang berwajib akan menyelidiki terkait penyebab sebenarnya kebakaran tersebut. Bakaran di Benlai, bakaran. Sejumlah warga menceritakan detik-detik sebelum terjadinya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam.
Warga di sekitar lokasi mengaku sebelum mendengar ledakan hebat, mereka mencium aroma bocoran bensin yang menyengat. Bahkan karena aroma tersebut membuat beberapa warga merasa mual dan ada yang sampai pingsan. Kesaksian itu berasal dari Ketua RW 12 Kampung Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara bernama Abdus. Abdus mengatakan 2 RW di sekitar lokasi dipenuhi dengan hawa BBM atau aroma bensin yang sangat menyengat. Ia juga merasa hawa panas di sekitar lokasi tersebut. Akibat hal itu membuat warga ada yang muntah bahkan sampai pingsan. Melihat hal itu, pihaknya pun segera mengevakuasi warga yang mual dan pingsan untuk menjauh dari kawasan depo Pertamina Pelumpang. Bahkan Abdus mengatakan ada 7 orang warga yang pingsan di tengah jalan sebelum dentuman terjadi. Abdus menyebut setelah bau menyengat itu menyeruak di sekitar lokasi, secara tiba-tiba dentuman pun terjadi. Warga yang masih melakukan evakuasi pun semakin panik dan berusaha menyelamatkan diri dari pusat kobaran api. Mardongan, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK, setempat juga mengisahkan hal yang sama. Menurutnya, kejadian itu bermula ketika sejumlah warga mulai mencium aroma semacam bocoran bensin. Atas kejadian ini, Polri pun melakukan penyelidikan untuk mengusut penyebab peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya bakal memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak PT Pertamina terkait insiden tersebut. Waktu setengah jam, kami masih sempat mengevakuasi warga dari sana untuk dievakuasi menjauhi titik bau itu. Asli bau sekali itu, Pak. Kemudian jam 8 malam terjadi dentuman keras. Dentuman keluar dari arah sana, terus dampaknya ke sana. Karena mungkin hawa itu yang bawa api. Oh. Itu makanya kan ini kena tuh. Padahal kan dentumannya di sana. Tapi kan ke sana tuh enggak. Enggak merembet Iya. Gas gitu. Iya. Bukan gas. Bau BBM. Bau BBM itu. Oh, aroma BBM. Aroma BBM minyak itu. berarti ya, Pak. Iya. Ya, entah enggak tahu lah itu minyak berarti, apa. Pak, maaf Pak, mohon maaf. Berarti kalau seperti itu kondisinya awal mulanya berarti ada bau dulu ya, Pak? Bau sangat menyengat. Berarti seperti ada kebocoran. Nah, entah itu kebocoran atau itu keluber kami nggak paham. Selang berapa lama Pak antara bau jadinya? Setengah jam. Tapi saat bau itu belum ada tanda api, Pak? Belum. Saat bau itu tidak ada api, tapi kami masih sempat pengurus ini mengevakuasi warga dan woro-woro di masjid dan musola. Langsung kita woro-woro warganya untuk segera menjauh. Oh, oke. Gitu. Oh, oke. Berdesakan dong Pak saat itu. Ya, Bapak bisa lihat. Ini nonton aja begini desak-desakan, apalagi kondisi tadi malam itu. Gitu. Iya. Bisa lewat. Berarti ada penyebab banyaknya korban itu sebenarnya karena mereka desak-desakan. Ini apa Mas? Bukan. Saat proses evakuasi itu mungkin ada yang sakit Iya. anak gitu ya. Ini kan lambat begini. Iya, jadi gini Pak. Tadi malam itu gimana ya? Di dalam satu ruangan itu hawa, kemudian ada letupan. Satu ruangan itu penuh dengan api, tapi tidak terbakar, gitu loh Pak. Hawa panas. Panas itu gitu loh. Nah kemudian di jalan yang kita pijak sekarang ini, tadi malam itu yang saya evakuasi bersama anak-anak Karang Taruna, anak remaja sama RW 1 juga, itu sekitar 7 orang yang bergelimpangan di sini yang luka bakar. Itu terbakar karena hawa. Meskipun nggak ada apinya Pak waktu itu, apa gimana? Itu langsung warga tuh tengah ini ada sekitar 7 sampai 8 orang itu yang luka bakar itu. Yang tergeletak. Itu di sini tuh. Itu yang evakuasi pertama itu dari sini. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menyebabkan 15 warga sekitar meregang nyawa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan ke-15 korban tersebut ditemukan dalam kondisi hangus. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan identifikasi terhadap korban meninggal itu. Hal itu disampaikan oleh Listio Sigit saat mendatangi lokasi kebakaran itu di Kampung Tanah Merah Bawah, Pelumpang, Jakarta Utara pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 15 korban jiwa itu. Sebab belasan korban itu ditemukan dalam kondisi hangus sehingga sudah sulit untuk dikenali. Listio mengatakan saat ini tim DVI Polri sedang melakukan proses pencocokan DNA. Mereka juga melakukan odontologi atau pembuktian gigi untuk mengenal korban meninggal tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan belasan korban itu kini sudah diserahkan ke tim DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Diketahui sebelumnya bahwa depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara dilalap si jago merah pada Jumat 3 Maret 2023 malam.
Dari informasi yang diterima pemadam kebakaran, peristiwa itu terjadi sekira pukul 20:16 waktu Indonesia Barat. Adapun objek yang terbakar berawal dari pipa bensin Pertamina yang diduga akibat sambaran petir. Dapatkan laporan bahwa sampai saat ini ada 15 orang yang meninggal yang saat ini sedang dilakukan pendalaman karena memang kondisi lukanya hangus ya. Warga yang bernama Soka, 54 tahun, turut menceritakan kesaksiannya saat depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara dilalap si jago merah pada Jumat 3 Maret 2023. Menurutnya, saat kejadian berlangsung, banyak korban berjatuhan hingga terkapar di lokasi. Dilansir dari Kompas.com, Soka mengatakan, saat melihat sejumlah korban terkapar, ia langsung berinisiatif masuk ke rumah dan mencari anak istrinya. Akan tetapi keluarganya itu sudah menyelamatkan diri. Lantas Soka pun segera menuju ke RSUD Koja untuk menjenguk kerabatnya yang menjadi korban kebakaran. Lanjut, Soka menyatakan saat insiden kebakaran berlangsung, sempat terjadi ledakan besar. Mendengar ledakan tersebut, Soka langsung berlari ke tempat yang lebih aman. Menurut Soka, rumahnya yang berlokasi di dekat depo Pertamina tersebut masih dalam keadaan utuh saat jago merah berkobar. Seperti diketahui, akibat kebakaran depo Pertamina yang terjadi sekira pukul 20:11 waktu Indonesia Barat itu, sejumlah 17 korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 49 korban dinyatakan mengalami luka berat dan 2 lainnya luka sedang. Data tersebut diperbarui pada Sabtu 4 Maret 2023 sekira pukul 1:15 waktu Indonesia Barat. Adapun kebakaran diduga terjadi usai pipa BBM di kawasan depo meledak. Atas insiden kebakaran tersebut, sebanyak 52 unit mobil pompa dan 260 personel pemadam kebakaran dikerahkan. Hingga akhirnya pada Sabtu 4 Maret 2023, sekira pukul 2 dini hari api berhasil dipadamkan. Muhammad Junaidi, 50 tahun, rela menunggu keponakannya yang tak kunjung ditemukan usai terjadi kebakaran di depo Pertamina pada Jumat 3 Maret. Sembari mengais sisa bangunan milik sang keponakan Hanifah 40 tahun, Junaidi tak khawatir tertimpa puing-puing bangunan. Seperti diketahui, semenjak mendengar kabar insiden kebakaran yang melanda kawasan Hanifah pada Jumat 3 Maret 2023, Junaidi mengaku khawatir. Atas hal itu, Junaidi langsung bergegas mendatangi kediaman sang keponakan. Dilansir dari wartakotalive.com, Junaidi akan menunggu di lokasi kebakaran tersebut sampai keponakannya ditemukan. Hal tersebut dilakukannya untuk sekedar memastikan kabar keselamatan Hanifah. Usai lamanya menunggu sampai Sabtu 4 Maret 2023, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, Junaidi mendapatkan kabar tentang Hanifah. Yakni Hanifah dikabarkan tengah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ibas kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara, belasan korban dinyatakan tewas. Lalu sekira 50 korban mengalami luka bakar dan tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Berarti Pak, ini ada 2 orang Pak ya, yang satu udah ketemu dan yang satu ada belum. Rumah sakitnya, anaknya ada di rumah sakit Kramat Jati. Yang satu belum ketemu ibunya. Ibunya. Iya, sampai sekarang. Saya udah lacak-lacak dari sampai rumah sakit Mulyasari sampai rumah sakit Firdaus. Nggak ada. Izin Pak, boleh disebutkan namanya Pak? Hah? Nama dari ibunya sendiri? Ibu siapa? Hanifah. Hanifah. Iya. Oke. Ibu Hanifah. Kalau anaknya Pak? Anaknya Fahrul. Fahrul. Ada di rumah sakit, tadi udah ada info dari saudara saya. Ini Fahrul ada di rumah sakit Kramat Jati nih, dia bilang. Meluncur nih bapaknya nih sekarang nih. Imbas insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menyisakan kisah yang memilukan bagi warga sekitar. Satu di antaranya adalah lansia bernama Iriana, 60 tahun, yang meninggal dunia di kamar mandi dalam keadaan gosong. Bahkan seluruh harta kekayaan milik Iriana pun ikut raib terbakar, termasuk uang 120 juta rupiah miliknya yang akan digunakan untuk manasik haji. Iriana meninggal dunia karena cor-coran di lantai 2 rumahnya ambruk dan membuat wanita lansia itu tak bisa menyelamatkan diri. Hal ini dikabarkan oleh anak Iriana bernama Sulistiawati saat mendatangi Rumah Sakit Polri menunggu pemeriksaan jasad sang ibunda pada Sabtu 4 Maret 2023. Sulistiawati mengatakan bahwa tahun ini ibunya bakal berangkat ke Tanah Suci karena telah mendapatkan jadwal keberangkatan.
Bahkan sebenarnya sang ibu seharusnya sudah berangkat haji sejak tahun 2020, tapi tertunda karena pandemi. Sulistiawati mengatakan bahwa sejak beberapa tahun terakhir ibunya selalu mengumpulkan uang di celengan dalam kaleng. Ia menyebut ibunya berhasil mengumpulkan uang sekira 120 juta rupiah untuk ongkos naik haji ke Mekah. Namun sayangnya takdir berkata lain, Iriana meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan di kamar mandi. Bahkan uang yang telah dikumpulkan Iriana ikut terbakar padahal ditaruh dalam kaleng. Meski begitu masih ada beberapa harta benda yang dapat diselamatkan berupa perhiasan. Sulistiawati menyebut perhiasan tersebut nantinya akan dijual. Barang nggak bisa diselamatin, Pak. Imbas kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 kemarin, dikabarkan warga menuntut beberapa hal ini. Menurut Ketua RW 12 Kampung Tanah Merah Bawah, Koja, Jakarta Utara, yakni Abdus, warganya turut meminta pihak Pertamina untuk memperhatikan kondisi warga yang mengungsi. Selain meminta untuk diperhatikan di pengungsian, warga juga meminta pihak Pertamina memberikan bantuan. Dilansir dari wartakutalive.com, adapun bantuan yang dimintanya yakni berupa makanan dan pakaian yang layak pakai. Kemudian Abdus juga meminta Pertamina turut memberikan santunan kepada ahli waris dari korban yang meninggal akibat kebakaran tersebut. Selanjutnya warga meminta Pertamina untuk bertanggung jawab kepada korban yang mengalami luka-luka. Lalu pihaknya mengharapkan Pertamina juga bertanggung jawab terkait kerusakan bangunan yang dialami warga. Seperti diketahui, RT 12 RW 9 sekira 70 bangunan rusak. Adapun tuntutan yang terakhir, yakni Ketua RW 12 tersebut mendesak Pertamina untuk melakukan evaluasi perihal keamanan depo Pertamina Pelumpang di tengah pemukiman warga. Hal tersebut dimintanya kepada pihak Pertamina lantaran kebakaran telah menelan banyak korban. Rumah Sakit Polri R. Said Sukanto Kramat Jati telah memberikan solusi agar para warga tidak bingung jika kehilangan keluarganya. Yakni Rumah Sakit Polri menyiapkan posko untuk mempermudah proses identifikasi korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina yang terjadi pada Jumat 3 Maret 2023. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Pusat Kedokteran Polri Irjen Asep Hendra Diana menyatakan siap membantu warga yang kehilangan anggota keluarganya akibat insiden tersebut. Selain menyediakan posko untuk mengidentifikasi korban meninggal, Rumah Sakit Polri tersebut juga siap membantu memberikan pertolongan dan pengobatan bagi korban yang mengalami luka. Adapun posko yang disiapkan ialah posko antemortem dan posko mortem. Terkait dengan adanya posko tersebut, diketahui Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Sabtu 4 Maret 2023 pagi masih nampak sepi. Lanjut, Asep menyatakan Rumah Sakit Polri tengah mempersiapkan konferensi pers terkait identifikasi sejumlah jenazah. Sementara menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, proses identifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan sampel dari pihak keluarga dengan jasad. Seperti diketahui, kebakaran tersebut diduga berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak atau BBM di area depo. Menurut Kepala Seksi Ops Damkar Jakarta Utara, yakni Abdul Wahid, pipa BBM meledak lantaran tersambar petir. Atas kejadian tersebut, sejumlah korban tewas sekira berjumlah 17 jiwa. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang juga pernah terjadi pada 18 Januari 2009 sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kini kebakaran dengan memakan korban jiwa dan kerugian besar kembali terjadi di lokasi yang sama pada Jumat 3 Maret 2023. Oleh sebab itu pengamat mempertanyakan standar keamanan Pertamina. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmi Radi. Insiden yang terulang itu dianggapnya sebagai standar keamanan yang tidak dimiliki oleh Pertamina.
Fahmi mengatakan Pertamina kurang serius menjaga aset strategisnya. Seharusnya Pertamina memiliki sistem pengamanan standar internasional. Jika hal tersebut dimiliki oleh Pertamina, semestinya kebakaran tidak terjadi hingga 2 kali. Fahmi juga mengatakan kontribusi depo Pertamina Pelumpang memiliki kontribusi besar terhadap BBM nasional. Tercatat depo Pertamina Pelumpang memasok sekira 20% untuk BBM nasional, sehingga dirinya khawatir dengan kejadian kebakaran pada Jumat malam yang mengakibatkan pasokan akan tersendat. Diketahui sebelumnya kebakaran serupa pernah terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada 18 Januari 2009 silam. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Berbagai spekulasi bermunculan pada peristiwa kebakaran depo Pelumpang tahun 2009 silam, mulai dari sabotase hingga ulah teroris. Terlebih pada saat itu muncul isu terkait pergantian Dirut Pertamina Ari Sumarno oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, muncul kesimpulan bahwa kebakaran disebabkan oleh faktor teknis. Akibat kebakaran tersebut dilaporkan seorang petugas di depo Pelumpang tewas. Bakaran di Benlai, bakaran. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 mengakibatkan korban jiwa hingga kerugian besar bagi warga sekitar. Hal itu dikarenakan objek vital nasional berdekatan dengan pemukiman warga. Padahal seharusnya ada jarak ideal antara pemukiman dengan objek vital nasional demi keamanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan depo Pertamina dengan pemukiman warga memiliki jarak yang kurang ideal. Bahkan banyak rumah warga yang terbilang sangat dekat dengan tembok depo Pertamina Pelumpang. Pihaknya pun mengatakan seharusnya ada jarak antara rumah warga dengan objek vital. Hal itu dilakukan demi menjaga keamanan dan terhindar dari risiko yang bisa terjadi. Listio Sigit pun mencontohkan kasus kebakaran depo di Pelumpang yang kini menewaskan 19 orang dan banyak korban luka-luka. Kemudian ia pun mengakui bahwa lokasi depo Pelumpang sangatlah strategis, namun sayangnya lokasi itu justru sangat menempel dengan pemukiman. Oleh sebab itu Listio Sigit mengatakan perlunya asesmen yang disosialisasikan. Pihaknya pun berharap ada kesepakatan terkait pengaturan lokasi tempat tinggal dengan objek vital. Ya tentunya tim sedang bekerja. Jadi untuk mendalami tentunya kita akan menanyakan kepada saksi-saksi yang diperlukan. Apakah itu dari masyarakat, apakah itu dari depo, ahli dan sebagainya. Sehingga menjadi satu kesimpulan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Pak, tadi kan sudah dimintai keterangan. Dan kan ini belum Di rumah warga Pak yang kerusakan bagaimana Pak? Secara khusus akan dijelaskan oleh Pak Wapres barangkali ya, karena beliau akan hadir. Dari kami